Suami saya pulang dari perjalanan dinas dan bertanya mengapa saya tidak meneleponnya sekalipun. Dengan tenang saya menjawab, aku sudah menelepon. Anak laki-lakimu yang mengangkatnya, dia tertegun. Kita sudah menikah 7 tahun, kita tidak punya anak. Detik berikutnya, wajahnya pucat pasi, hendak membuka mulut untuk menjelaskan. Saya hanya mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh keluarga suami saya hancur dan kalut. Aku sudah pulang. Suara roda koper yang bergesekan pelan di lantai ubin terdengar dari luar pintu, kering seolah menyeret sebuah garis panjang melintasi rumah yang telah sunyi selama 8 hari. Bima mendorong kopernya masuk, jasnya tersampir di lengan, dasinya longgar, wajahnya menunjukkan kelelahan seseorang yang baru saja kembali dari perjalanan dinas yang jauh. Jika ini adalah masa lalu, saya pasti akan langsung berdiri, mengambil jasnya, bertanya apakah dia lapar, atau apakah dia ingin mandi air panas terlebih dahulu. Namun hari itu, saya hanya duduk diam di sofa, membolak-balik majalah yang sudah lama terbuka tanpa bisa membaca satu baris pun. Bima berdiri terpaku di ambang pintu, menatap saya selama beberapa detik. Rania, aku pulang. Kok kamu diam saja? Saya mengangkat kepala, suara saya begitu tenang hingga saya sendiri merasa aneh. Ya, aku tahu. Dia menarik kopernya ke dekat dinding, lalu melangkah mendekati saya. Di matanya ada sedikit kejengkelan, juga sedikit kebingungan. Seolah-olah dia tidak terbiasa dengan seorang istri yang tidak lagi berlari menyambutnya. Aku pergi 8 hari, kamu tidak meneleponku sekalipun. Kamu marah soal apa? Saya menutup majalah itu, meletakkannya dengan rapi di atas meja. Aku ada menelepon. Bima mengerutkan kening. Kapan? Tidak ada panggilan tak terjawab darimu di ponselku. Rabu malam, sekitar jam 9. Dia terdiam beberapa detik, lalu berkata cepat, mungkin saat itu aku sedang rapat atau ponselku mati. Saya menatap lurus ke matanya. Bukan. Ada yang mengangkat teleponnya. Raut wajah Bima sedikit berubah, tetapi dia masih berusaha menjaga suaranya tetap wajar. Siapa yang angkat? Saya menjawab perlahan. Anak laki-lakimu. Ruangan itu tiba-tiba menjadi hening. Bima berdiri membeku di depan saya, matanya terbelalak, bibirnya sedikit terbuka tetapi tidak ada suara yang keluar. Selama 7 tahun menjadi suami istri, saya belum pernah melihatnya sepanik ini. Dia adalah orang yang pandai menyembunyikan emosi, menghadapi masalah apapun selalu tahu cara mengucapkan kalimat yang cukup untuk membuat orang lain percaya. Namun pada saat itu, hanya dengan satu kalimat dari saya, topeng yang dia kenakan selama bertahun-tahun retak. Sesaat kemudian, dia tertawa canggung. Rania, kamu bicara apa? Kita sudah menikah 7 tahun, mana mungkin punya anak? Kamu salah dengar, anak itu sekitar 4 atau 5 tahun dia berbicara sangat jelas. Ayah sedang mandi, tante siapa? Wajah Bima menjadi putih pucat. Dia mundur setengah langkah, tenggorokannya bergerak dengan susah payah. Rania, dengarkan penjelasanku, itu mungkin anak salah satu rekan di rombongan. Dia main-main dengan ponsel. Bima, saya memanggil namanya. Hanya satu kata. Dan dia langsung terdiam. Sejak kita menikah, ibumu selalu menyalahkanku karena tidak bisa punya anak. Setiap kali ada arisan keluarga atau kumpul-kumpul, beliau selalu mengatakan di depan kerabat bahwa aku adalah perempuan mandul. Kamu yang duduk di sebelahku tidak pernah sekalipun membelaku. Bima menundukkan wajahnya. Saya berdiri dan melangkah perlahan mendekatinya. Bulan lalu, ibumu bahkan bilang kalau tahun ini aku tidak hamil juga, sebaiknya kita cepat bercerai, jangan menahan posisi sebagai menantu keluarga Suryo lagi. Malam itu kamu bilang apa padaku? Kamu bilang aku harus maklum. Orang tua hanya ingin menimang cucu. Bima mengulurkan tangan hendak meraih tangan saya. Rania, aku. Saya mundur, jangan sentuh aku. Dia terpaku, tangannya terkulai lemas. Saya menatap pria yang pernah saya cintai hingga melupakan diri saya sendiri. Selama 7 tahun, saya telah menyalahkan diri sendiri entah berapa kali. Saya pergi ke dokter 3 kali. Setiap kali dokter mengatakan tubuh saya normal.
Saya pernah berpikir untuk melakukan program bayi tabung. Pernah menangis diam-diam di kamar mandi setiap kali ibu mertua melontarkan kata-kata pedas. Dan kamu selalu memelukku dan berkata tidak punya anak pun tidak apa-apa, asalkan ada aku sudah cukup. Dulu saya percaya itu, percaya dengan bodohnya. Saya membuka laci meja, mengeluarkan setumpuk kertas yang sudah saya siapkan dan meletakkannya di hadapannya. Kamu masih ingat ini? Bima melihat ke bawah, dan dalam sekejap wajahnya menjadi sangat pucat. Itu adalah hasil pemeriksaan andrologi dirinya di sebuah rumah sakit di Jakarta 3 tahun yang lalu. Diagnosisnya tercetak jelas di tengah halaman. Azoospermia, tidak ada sel sperma dalam air mani, kemungkinan memiliki anak secara alami hampir nol. Tangannya gemetar saat mengambil kertas itu. Bagaimana kamu bisa punya ini? Kamu merobek hasil aslinya dan bilang padaku itu hanya pemeriksaan kesehatan biasa. Tapi kamu lupa rumah sakit punya arsip, selama aku punya dokumen yang cukup, aku masih bisa meminta salinannya. Bima terduduk lemas di sofa. Dalam sekejap, pria yang tadinya tenang, percaya diri, yang membiarkan saya disalahkan di depan kerabat, tiba-tiba terlihat begitu kecil dan menyedihkan. Saya melanjutkan. Suara saya tetap pelan tetapi setiap kata seolah menyayat diri saya sendiri. Selama 7 tahun ini, yang tidak bisa punya anak bukan aku, tapi kamu. Tapi kamu membiarkan ibumu menyalahkanku selama 7 tahun, kamu membiarkan seluruh keluargamu melihatku sebagai aib keluarga. Lalu sekarang, dari mana datangnya seorang anak yang memanggilmu ayah? Bima mengangkat kepala, matanya merah padam. Rania? Masalahnya rumit. Aku benar-benar tidak tahu harus menjelaskannya bagaimana. Tidak perlu dijelaskan, saya memotongnya, biar aku yang jelaskan. Ibumu tahu kamu sulit punya anak, jadi beliau mencari cara untuk menyelamatkan muka keluarga Suryo. Beliau tahu perempuan itu, beliau tahu anak itu. Seluruh keluargamu diam, hanya menunggu hari di mana aku tidak tahan lagi dan meminta cerai, agar kamu bisa membawa ibu dan anak itu pulang secara sah, benar kan? Jas di tangan Bima jatuh ke lantai. Hanya suara yang sangat pelan, tetapi bagi saya itu seperti suara keruntuhan terakhir pernikahan ini, dia tidak menjawab. Dan keheningan itu adalah jawaban yang paling jelas. Saya tersenyum tipis, bukan karena bahagia, tetapi karena jika tidak tersenyum, saya takut akan ambruk di hadapannya. Bima, bereskan barang-barangmu. Dia terperangah. Rania, mulai hari ini, kamu keluar dari rumahku. Ini kan rumah kita. Bukan, ini apartemen yang kubeli sebelum menikah. Sertifikat hak milik hanya atas namaku. Dulu kamu bilang kamu mencintai diriku, tidak perlu ikut campur soal aset. Kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin itu satu-satunya hal baik yang pernah kamu lakukan untukku. Bima berdiri, matanya penuh permohonan. Rania, aku salah, tapi beri aku satu kesempatan, ya? Aku akan jelaskan semuanya. Aku dan dia tidak seperti yang kamu pikirkan. Saya menatapnya, dan hati saya tidak lagi terasa sakit seperti sebelumnya. Hati ini sudah dingin. Sebuah rasa dingin setelah bertahun-tahun diinjak-injak, setelah terlalu banyak malam bertanya pada diri sendiri, apa kesalahan yang telah saya perbuat hingga diperlakukan seperti ini? Kamu punya 30 menit, aku tidak akan mengulanginya. 30 menit lagi kalau kamu belum pergi, aku panggil satpam. Dia berdiri di sana, bibirnya bergetar, tidak ada lagi sosok suami yang pernah membuatku percaya bahwa aku memiliki sandaran seumur hidup. Saya berjalan menuju kamar tidur, berhenti di ambang pintu. Oh ya, sebelum pergi, jangan lupa telepon ibumu. Katakan padanya bahwa perempuan yang selama 7 tahun beliau sebut mandul sudah tahu segalanya. Tanyakan juga padanya untukku, saat menimang cucu yang lahir dari kebohongan, apakah beliau bisa tidur nyenyak? Saya menutup pintu. Begitu pintu tertutup, seluruh tubuh saya lemas. Saya bersandar pada daun pintu, air mata jatuh tanpa suara. Bukan karena merindukan Bima. Mungkin saya menangis untuk gadis bernama Rania 7 tahun yang lalu. Gadis yang mengenakan gaun pengantin putih, menggandeng tangan seorang pria dan percaya bahwa dia telah menemukan sebuah rumah.
5 menit kemudian, saya mengeringkan air mata, membuka laci lemari, dan akhirnya mengeluarkan sebuah map coklat. Di dalamnya ada hal-hal yang diam-diam saya kumpulkan selama ini. Rekening koran transfer, foto Bima menggendong seorang anak di taman bermain, foto ibu mertua saya berjalan dengan seorang wanita muda, bahkan pesan-pesan samar yang Bima kira sudah dia hapus bersih. Saya meletakkan tangan di atas map itu, menarik napas dalam-dalam. Dari ruang tamu terdengar suara koper diseret perlahan, lalu suara pintu dibuka dan pintu ditutup. Saya berdiri, menyingkap tirai untuk melihat ke bawah ke halaman apartemen. Bima sedang menarik kopernya menuju gerbang, punggungnya terlihat bungkuk. Dia menoleh ke belakang, menatap jendela unit saya, tetapi saya berdiri dalam kegelapan, dia tidak bisa melihatku. Ponsel bergetar. Pesan dari pengacara saya, Ibu Shinta. Mbak Rania, berkas sudah lengkap. Jika Mbak sudah memutuskan, besok pagi kita bisa memulai proses perceraian. Saya membalas dengan sangat singkat. Besok pagi jam 9. Lalu, saya mematikan layar, menatap kota di luar yang mulai menyalakan lampunya. Selama 7 tahun, saya pikir saya hidup dalam sebuah rumah. Ternyata itu hanyalah sebuah sangkar yang dibangun dari kebohongan. Tetapi sejak saat itu, saya tahu saya bukan lagi burung yang terkurung di dalamnya. Keesokan paginya, saya bangun sangat awal, meskipun semalam hampir tidak bisa tidur. Rumah terasa begitu sunyi setelah Bima pergi. Dulu, setiap pagi saya mendengar suara keran air di kamar mandi, suara alarm ponselnya yang berbunyi beberapa kali sebelum dimatikan, suara dia bertanya terburu-buru apakah kemejanya hari ini sudah disetrika. Suara-suara itu pernah menjadi kebiasaan, juga pernah menjadi hal yang membuatku berpikir aku memiliki sebuah keluarga. Namun hanya dalam satu malam, semuanya lenyap, meninggalkan kekosongan yang dingin sekaligus ringan, seperti orang yang baru sembuh dari demam panjang tetapi tubuhnya masih terasa lemas. Saya menyeduh secangkir teh panas, duduk di meja makan menatap map coklat di hadapan saya. Di dalamnya bukan hanya ada bukti, tetapi juga 7 tahun kesabaran, 7 tahun menyalahkan diri sendiri. 7 tahun saya menunduk di hadapan ibu mertua hanya karena ingin menjaga keutuhan rumah tangga. Dulu saya pikir pernikahan itu soal sedikit mengalah, sedikit mencintai, sedikit mundur, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi sekarang saya baru mengerti, ada orang yang tidak menganggap kesabaran kita sebagai cinta. Mereka menganggapnya sebagai kelemahan untuk diinjak. Tepat jam 8.30, kakak laki-laki saya, Doni, datang menjemput. Dia mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam, wajahnya begitu serius hingga begitu melihatnya saya tahu ibu sudah menceritakan segalanya. Saya membuka pintu, belum sempat berkata apa-apa, dia sudah memandang saya dari atas ke bawah lalu bertanya pelan, "Kamu sudah sarapan?" Hanya satu kalimat biasa seperti itu, tapi tenggorokan saya tercekat. Sejak kemarin, tidak ada yang bertanya apakah saya kesakitan, apakah saya lelah, dengan nada suara seperti itu. Saya menggeleng, aku tidak lapar. Kak Doni mengerutkan kening, meletakkan sekotak roti kecil di tangan saya. Tidak lapar pun harus makan sedikit. Hari ini kamu harus kuat, keluarga kita datang ke sana bukan untuk menangis. Saya menunduk menerimanya. Pada saat itu, saya merasa seperti kembali menjadi adik perempuan kecilnya dulu. Setiap kali diganggu teman, selalu ada kakak yang berdiri di depan melindungiku. Selama 7 tahun menjadi menantu, saya memaksa diri untuk kuat, harus bisa menjaga martabat suami, tidak boleh merepotkan orang tua kandung. Saya lupa bahwa di belakang saya masih ada keluarga, selama saya menoleh, mereka tetap di sana. Dalam perjalanan ke kantor pengacara, Kak Doni mengemudi dengan sangat pelan. Dia tidak banyak bertanya, hanya berkata, "Ibu sudah tahu." Semalam beliau menangis terus. Saya memalingkan wajah keluar jendela. Aku minta maaf, seharusnya aku bilang lebih awal. Yang harus minta maaf bukan kamu, suara kakak saya memberat. Rania. Kamu bertahan sampai hari ini karena kamu orang baik, bukan karena kamu salah. Tapi mulai hari ini, jangan baik lagi pada orang yang tidak tahu diri. Saya mengangguk dalam diam. Di luar, jalanan pagi itu ramai.
Penjual membuka tokonya, anak-anak sekolah dengan tas ransel berjalan di trotoar, gedung-gedung tinggi memantulkan sinar matahari ke aspal. Kehidupan terus berjalan seperti biasa, hanya hidupku yang baru saja terkoyak sebagian besar. Namun di tengah keadaan normal itu, saya merasa harus terus hidup, harus melewati ini dengan kedua kaki saya sendiri. Ketika kami tiba, Ibu Shinta, sang pengacara, sudah menyiapkan semua dokumen. Usianya sekitar 40-an, posturnya rapi, bicaranya pelan tapi sangat tegas. Beliau memeriksa kembali berkasnya sekali lagi lalu berkata, "Mbak Rania, dengan bukti-bukti yang ada, Mbak sepenuhnya berhak menuntut cerai karena kesalahan serius dari pihak Mas Bima mengenai aset. Apartemen ini adalah harta bawaan sebelum menikah, jadi dia tidak punya hak untuk menggugatnya. Dana yang muncul selama masa pernikahan, jika bisa dibuktikan dia gunakan untuk membiayai wanita lain, kita bisa menuntut pengembalian bagian yang sesuai." Saya mendengarkan setiap kata, hati saya anehnya tenang. Mungkin karena saya sudah cukup menangis. Ketika seorang wanita masih berharap, dia akan merasa sakit, akan berusaha mempertahankan, akan ingin mendengar penjelasan. Tetapi ketika harapan sudah mati, segalanya hanya tinggal dokumen, bukti, dan cara pergi tanpa dirugikan lebih jauh lagi. Pukul 9.10, Bima datang. Dia mengenakan setelan jas yang sama dengan kemarin, mungkin semalaman tidak ganti, wajahnya kuyu, matanya merah, dan janggut tipis mulai tumbuh di sekitar dagunya. Di belakangnya adalah ibunya, Ibu Ratna. Beliau mengenakan kebaya bunga berwarna gelap, rambutnya disanggul tinggi, tangan menenteng tas, gaya berjalannya masih angkuh seperti setiap kali datang ke rumah saya. Hanya saja, begitu melihat Kak Doni duduk di samping saya, langkahnya sedikit terhenti. Ibu Ratna menatap saya terlebih dahulu, lalu beralih ke Kak Doni, suaranya dingin. "Keluarga dari pihak perempuan datang lengkap juga, ya? Masalah suami istri seharusnya diselesaikan di dalam rumah. Kenapa harus membawa orang luar?" Kak Doni berdiri, sopan tapi tidak lembek. "Saya kakak laki-laki Rania, Tante. Bukan orang luar. Dan kalau Tante mau bicara soal menyelesaikan masalah di dalam rumah, mungkin Tante lupa saat Tante memarahi adik saya di depan kerabat selama 7 tahun ini, Tante lupa menutup pintu." Wajah Ibu Ratna langsung memerah. "Kamu bicara begitu pada orang yang lebih tua?" Saya menatapnya, suara saya tenang. "Ibu, ini terakhir kalinya saya memanggil ibu seperti itu. Hari ini kita datang untuk menyelesaikan perceraian, bukan untuk bertengkar. Jika ibu ingin menjaga martabat Mas Bima, silakan duduk dan bicara baik-baik." Mungkin beliau tidak menyangka saya berani berkata seperti itu. Selama 7 tahun, saya selalu menunduk, selalu iya, Bu, saya minta maaf, Bu, bahkan ketika kesalahan bukan pada diri saya. Karena itu, ketika saya berdiri tegak menatapnya, Ibu Ratna marah sekaligus bingung. Bima menarik tangan ibunya. "Bu, duduklah." Beliau menepis tangannya, tetapi akhirnya tetap duduk. Ibu Shinta mendorong surat perjanjian ke tengah meja. Suasana di ruangan itu begitu berat hingga saya bisa mendengar suara kertas menyentuh permukaan kayu. Bima mengambil surat itu dan membacanya. Semakin dia membaca, tangannya semakin erat menggenggam kertas itu. Sampai pada bagian kompensasi atas uang yang telah dia transfer kepada wanita bernama Maya selama bertahun-tahun, dia mengangkat kepala menatap saya. "Rania, apa kamu harus melakukan sampai sejauh ini?" Saya menatapnya lama. Pria di hadapan saya pernah pergi ke pasar bersama saya. Pernah menggandeng tangan saya melewati masa-masa awal yang sulit, pernah berjanji tidak akan membiarkan siapapun membuat saya sedih. Tetapi orang yang sama jugalah yang duduk diam ketika ibunya menyebut saya perempuan mandul, yang pergi dari rumah setiap akhir pekan untuk bersama ibu dan anak yang lain. Bukan aku yang melakukan sampai sejauh ini, tapi kamu yang membawa semuanya sampai ke titik ini. Bima menelan ludah dengan susah payah. "Aku tahu aku salah, tapi uang itu, aku bisa cicil pelan-pelan. Soal cerai, bisakah kita pikirkan lagi? Aku dan Maya sudah tidak ada apa-apa lagi." Anak itu. Dia berhenti, seolah dia sendiri tidak tahu harus menyebut anak itu apa.
Ibu Ratna tiba-tiba menyela. Rania, ibu bicara jujur ya. Laki-laki memang kadang berbuat salah. Tapi sebagai istri, kamu juga harus tahu cara menjaga rumah tangga. Kamu tidak bisa memberikan anak. Bima tertekan, dia salah langkah di luar juga karena ingin rumah ini ada suara anak kecil. Sekarang kamu sudah tahu yang sebenarnya, ibu minta maaf padamu, kan sudah selesai? Saya menatapnya, di dalam hati tidak ada lagi kemarahan atau gejolak, hanya rasa geli dan sedih. Sampai detik ini, beliau masih berpikir satu permintaan maaf bisa menghapus 7 tahun penghinaan yang saya alami. Ibu minta maaf untuk apa? Saya bertanya. Karena salah menuduh saya mandul? Karena tahu anak ibu punya masalah tapi tetap menyalahkan saya? Atau karena ibu sudah tahu keberadaan Maya dan anaknya tapi tetap menganggap saya seperti duri dalam daging? Ibu Ratna terdiam, wajah Bima semakin pucat. Kak Doni meletakkan tangannya di bahu saya, seolah mengingatkan saya untuk tenang. Saya menarik napas dalam-dalam lalu melanjutkan. Saya pernah sangat ingin menjadi menantu yang baik. Ibu sakit, saya cuti kerja mengantar ibu ke rumah sakit. Setiap lebaran, saya sendiri yang menyiapkan hidangan dari pagi sampai malam. Kerabat bicara yang tidak enak, saya tetap tersenyum. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya pikir ibu adalah ibunya suami saya mengalah untuk menjaga keluarga. Tapi ibu tidak pernah menganggap saya keluarga. Di mata ibu, saya hanyalah perut yang tidak bisa melahirkan cucu untuk ibu. Mata Ibu Ratna memerah. Tapi bukan karena terharu, melainkan karena marah. Kamu jangan bicara berlebihan seperti itu. Ibu Shinta dengan lembut meletakkan setumpuk kertas lagi di atas meja. Ibu Ratna, ini adalah salinan pesan-pesan yang Ibu kirimkan kepada Mbak Rania selama bertahun-tahun. Ada banyak konten yang menghina kehormatan dan martabat. Jika kasus ini dibawa ke pengadilan, dokumen-dokumen ini akan digunakan untuk membuktikan tekanan mental yang harus ditanggung oleh Mbak Rania. Ibu Ratna tertegun. Bima menoleh ke ibunya, lalu ke saya. Mungkin baru saat ini dia menyadari, saya bukan lagi istri yang bisa dibujuk dengan beberapa kata maaf. Saya mendorong pulpen ke arah Bima, tanda tangani. Kita selesaikan baik-baik hari ini. Kalau tidak, aku akan ajukan gugatan ke pengadilan, dan saat itu, apa yang ingin kamu sembunyikan tidak akan bisa disembunyikan lagi. Bima menatap pulpen itu, matanya memerah. Rania, kamu pernah mencintaiku. Saya mendengar kalimat itu, hati saya sedikit nyeri. Ya, saya pernah mencintainya, mencintai sampai lupa mencintai diri sendiri. Tapi cinta bukan alasan bagi seseorang untuk berbohong, dan bagi yang lain untuk terus memaafkan. Aku pernah mencintaimu, tapi kamu sudah menghabiskan semua cinta itu. Bima menunduk. Lama sekali. Akhirnya dia mengambil pulpen dan menandatangani. Goresan pulpennya gemetar, terseret di atas kertas seperti sayatan terakhir. Ibu Ratna menangis, mulutnya bergumam menyalahkan saya tidak punya perasaan. Saya tidak membantah lagi. Ada orang yang seumur hidupnya hanya melihat air matanya sendiri, tidak pernah melihat luka orang lain. Ketika melangkah keluar dari kantor pengacara, sinar matahari yang cerah menerangi koridor. Saya berhenti sejenak, merasakan hati saya kosong tetapi lebih ringan dari semalam. Di belakang, Bima memanggil nama saya, Rania. Saya menoleh. Dia menatap saya, bibirnya bergerak-gerak. Aku benar-benar minta maaf. Saya mengangguk. Aku terima permintaan maafmu, tapi aku tidak akan kembali. Setelah berkata begitu, saya berjalan menuju lift. Pintu lift yang mengkilap memantulkan wajah saya yang pucat tetapi tenang. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya tidak lagi berdiri di belakang Bima. Saya berdiri sendiri, dan itu tidak seseram yang pernah saya bayangkan. Meninggalkan kantor pengacara, saya tidak langsung pulang, melainkan meminta Kak Doni berhenti di sebuah kafe kecil di sudut jalan. Kafe itu tidak ramai. Hanya ada beberapa orang yang duduk bekerja, musik lembut mengalun di ruangan. Saya memilih tempat di dekat jendela, memesan secangkir kopi hitam. Sesuatu yang dulu jarang saya minum karena Bima bilang perempuan tidak boleh minum banyak kopi, tidak baik untuk program hamil. Memikirkan itu,
Tanpa sadar saya tersenyum kecut. Selama bertahun-tahun, saya hidup mengikuti apa yang orang lain katakan baik untuk saya, dan lupa bertanya pada diri sendiri apakah saya benar-benar menginginkannya. Kak Doni duduk di seberang saya, tidak banyak bicara. Dia hanya menatap saya dalam diam lalu bertanya dengan sangat sederhana. Sudah lega? Saya menunduk menatap meja lalu mengangguk. Sudah. Tapi juga terasa kosong, Kak. Dia menghela napas dan mengangguk seolah sudah menduganya. Itu normal. Memotong sesuatu yang sudah melekat padamu selama 7 tahun tidak bisa langsung terasa ringan. Tapi nanti juga terbiasa. Saya tidak menjawab. Di luar jendela kaca, lalu lalang orang terus berjalan. Hidup tidak berhenti karena sebuah perceraian, juga tidak melambat karena seorang wanita baru saja keluar dari pernikahannya. Semuanya terus berjalan. Hanya saya yang harus belajar melangkah mengikuti ritme baru hidup saya. Kami duduk beberapa saat lagi sebelum Kak Doni berdiri. Kakak harus kembali ke kantor. Kamu pulang istirahat ya, kalau butuh apa-apa, telepon kakak. Saya mengangguk, memandangi punggungnya yang menjauh. Ketika tinggal sendiri, saya baru menyadari keheningan ini berbeda dengan keheningan di rumah semalam. Tidak lagi berat, tidak lagi membuat saya sesak, melainkan seperti jeda untuk saya bernapas, untuk saya menata kembali apa yang baru saja terjadi. Saya hendak berdiri ketika ponsel bergetar. Nomor tak dikenal. Saya ragu sejenak lalu mengangkatnya. Halo, dengan Mbak Rania, ya. Suara seorang wanita muda, sedikit bergetar. Iya, saya sendiri. Siapa ya? Saya Maya. Saya terdiam beberapa detik. Nama itu, saya pernah melihatnya di rekening koran, di foto-foto, di semua bukti yang saya kumpulkan selama beberapa bulan terakhir. Tapi ini pertama kalinya saya mendengar suaranya yang asli. Ada apa? Suara saya tenang, tidak tinggi tidak rendah, membuat saya sendiri merasa aneh. Di seberang sana hening sejenak lalu berkata, saya tahu Mbak tidak mau bicara dengan saya, tapi saya mohon, bisakah kita bertemu sekali saja? Ada yang ingin saya jelaskan. Saya tersenyum sinis. Jelaskan apa? Soal kamu hidup dengan suamiku selama 5 tahun, atau soal anak yang memanggilnya ayah? Suara Maya tercekat. Mbak bicara seperti itu memang benar, tapi ada beberapa hal yang Mbak belum tahu. Saya tidak ingin Mbak salah paham lebih jauh. Saya melihat keluar jendela, berpikir sejenak. Jika ini sebulan yang lalu, mungkin saya akan langsung menutup telepon. Tapi sekarang, ketika semuanya sudah jelas, saya merasa tidak perlu lagi menghindar. Di mana? Maya menyebutkan alamat kafe lain tidak jauh dari tempat saya. Saya setuju, menutup telepon, lalu duduk diam beberapa menit sebelum berdiri. Ketika saya tiba, Maya sudah duduk di sebuah sudut. Dia mengenakan gaun berwarna krem, rambutnya diikat rapi ke belakang, wajahnya memakai riasan tipis tapi tidak bisa menutupi kelelahannya. Jika tidak tahu sebelumnya, mungkin saya akan mengira ini hanyalah seorang karyawati biasa, tidak ada yang menonjol. Tapi gadis inilah yang telah bersama suami saya selama 5 tahun, Mbak Rania. Maya berdiri saat melihat saya, tangannya saling menggenggam erat. Saya tidak menjawab. Hanya duduk di hadapannya. Cepat katakan. Saya tidak punya banyak waktu. Maya mengangguk, menarik napas dalam-dalam. Pertama-tama, saya minta maaf, Mbak. Saya tertawa kecil. Kalimat itu seharusnya kamu ucapkan 5 tahun yang lalu. Maya menunduk. Awalnya saya benar-benar tidak tahu Mas Bima sudah berkeluarga. Dia bilang dia lajang, hanya punya ibu di kampung. Saya percaya karena dia sangat baik pada saya. Baik, saya mengulang. Maya mengangkat kepala, matanya merah. Setidaknya saat itu saya pikir begitu. Belakangan saya baru tahu tentang Mbak. Saya ingin mundur. Tapi saat itu saya sudah hamil. Saya menatap lurus ke matanya. Sudah hamil, jadi kamu tetap tinggal. Maya terdiam, lalu mengangguk sangat pelan. Saya tidak menyangkal saya salah, tapi saat itu saya tidak punya pilihan lain. Dokter bilang saya sulit punya anak. Kalau saya gugurkan anak ini, mungkin saya tidak akan pernah bisa jadi ibu lagi. Saya tidak berkata apa-apa.
Kata-kata itu tidak membuat saya luluh, tapi juga tidak membuat saya marah. Mungkin karena saya sudah melewati tahap ingin berdebat mana yang benar dan salah. Lalu, saya bertanya. Setelah itu, Mas Bima bilang akan menceraikan Mbak, tapi dia terus menunda-nunda. Berkali-kali, saya juga tidak berani mendesak karena saya tahu posisi saya lemah, kata Maya, suaranya mengecil. Ibunya? Saya bertanya. Maya menggenggam tangannya lebih erat. Tante tahu segalanya. Sejak awal sudah tahu. Tante bahkan membantu saya merawat anak. Saya tersenyum kecut. Itu tidak di luar dugaan saya. Jadi hari ini kamu mencariku untuk apa? Maya menatap saya, matanya terlihat putus asa. Saya ingin Mbak jangan memperbesar masalah ini. Saya mengerutkan kening. Maksudmu, Mbak sudah bercerai. Saya tahu Mbak punya bukti yang bisa membuat Mas Bima kehilangan pekerjaan, membuat Tante malu. Tapi saya mohon Mbak jangan lakukan itu. Saya tertawa. Kali ini tidak bisa menyembunyikan rasa pahit. Kamu pikir saya melakukan semua ini untuk balas dendam? Maya terdiam. Saya menatap lurus padanya. Saya melakukan ini karena saya ingin keadilan. Selama 7 tahun saya disalahkan karena tidak bisa punya anak, dianggap sebagai orang yang bersalah. Sementara yang bersalah adalah suami saya. Kamu pikir saya tidak punya hak untuk menuntut kembali apa yang menjadi milik saya? Maya menunduk, air matanya jatuh. Saya tahu Mbak punya hak, tapi kalau Mas Bima kehilangan pekerjaan, anak saya tidak akan punya uang untuk berobat. Saya tertegun. Anakmu kenapa? Suara Maya bergetar. Anak saya sakit leukemia. Dokter bilang harus menjalani pengobatan jangka panjang, biayanya sangat besar. Beberapa bulan ini biaya rumah sakit semua ditanggung Mas Bima. Saya menatapnya, hati saya tiba-tiba terasa berat. Seorang anak berusia 4 atau 5 tahun tidak punya salah apapun dalam semua ini. Mbak, saya tidak berani meminta Mbak memaafkan. Saya hanya mohon, jangan dorong kami ke jalan buntu, suara Maya serak, nyaris memohon. Saya terdiam sangat lama. Di kepala saya ada bayangan anak yang belum pernah saya temui, foto-foto Bima menggendongnya sambil tersenyum, dan tahun-tahun saya hidup dalam kebohongan. Dua perasaan saling tarik-menarik. Sesaat kemudian, saya bertanya, kamu ingin aku melakukan apa? Maya mengangkat kepala, matanya penuh harapan. Mbak silakan bercerai, ambil bagian aset Mbak, tapi jangan bawa masalah ini keluar, jangan diperbesar. Saya akan pergi jika Mbak mau, asalkan Mas Bima tetap punya pekerjaan untuk membiayai anak saya. Saya menatapnya sangat lama. Wanita di hadapan saya tidak lagi terlihat palsu atau percaya diri seperti dalam bayangan saya. Dia hanyalah seorang ibu yang ketakutan untuk anaknya, tapi itu tidak menghapus apa yang telah dia lakukan. Saya tidak janji apa-apa, kata saya perlahan, tapi saya juga bukan orang yang suka membuat keributan. Jika Mas Bima menepati perjanjian, jika ibunya tidak terus menggangguku, maka aku juga tidak perlu membawa masalah ini lebih jauh. Maya mengangguk berkali-kali. Saya mengerti. Saya akan bilang padanya. Saya berdiri, bersiap pergi. Satu hal lagi, panggil Maya. Saya menoleh. Anak itu tidak salah. Jika bisa, Mbak jangan membencinya. Saya menatapnya beberapa detik, lalu berbalik pergi. Saya tidak pernah membenci anak kecil manapun. Keluar dari kafe, sinar matahari sore sudah lebih lembut. Saya menarik napas panjang, merasa hati saya sedikit lebih berat, sekaligus sedikit lebih ringan. Hidup ini memang tidak ada yang sesederhana hitam dan putih. Orang yang bersalah belum tentu sepenuhnya jahat, dan orang yang terluka juga tidak bisa terus hidup dalam kebencian. Tapi ada satu hal yang saya tahu pasti, saya tidak akan kembali. Meninggalkan kafe, saya tidak langsung pulang, melainkan memutar mobil ke jalan di tepi sungai. Sore hari, kota menjadi lebih tenang, sinar matahari keemasan terhampar di permukaan air, angin sepoi-sepoi bertiup, membawa aroma lembab sungai dan bau asap kendaraan yang akrab. Saya menghentikan mobil, mematikan mesin, dan duduk diam sejenak tanpa memikirkan apapun secara jelas. Hanya saja di dalam hati terlalu banyak hal yang menumpuk, butuh jeda untuk menatanya. Pertemuan dengan Maya membuat saya tidak lagi melihat cerita ini hanya dari satu sisi.
Saya tetaplah orang yang dikhianati, tetap orang yang terluka. Tetapi di sisi lain, tidak hanya ada seorang suami yang salah dan seorang wanita perebut, ada juga seorang anak, ada pilihan-pilihan salah yang menumpuk, dan ada seorang ibu mertua yang siap memutarbalikkan segalanya demi menjaga martabat keluarganya. Saya tidak luluh pada Maya, tetapi juga tidak bisa menyangkal ketakutan di matanya itu nyata. Seorang ibu saat anaknya sakit bisa menunduk pada siapa saja. Hanya saja, tundukan itu datang terlalu terlambat ketika semua sudah tidak ada jalan kembali. Saya tiba di rumah saat hari sudah mulai gelap. Apartemen masih sama seperti pagi tadi, rapi, sunyi. Bedanya, kali ini saya tidak lagi merasa hampa seperti semalam. Saya membuka pintu, masuk, meletakkan tas, lalu berjalan mengelilingi rumah. Barang-barang Bima masih ada di sana, meskipun sebagian sudah dia bawa kemarin. Kemeja tergantung di lemari, sepasang sepatu diletakkan rapi di sudut, cangkir yang biasa dia pakai masih ada di meja. Saya berdiri memandanginya sejenak, lalu mulai membereskannya. Bukan karena benci, bukan juga karena ingin menghapus semuanya seketika, tetapi karena saya tahu jika terus dibiarkan, setiap kali melihatnya saya akan terseret kembali ke masa lalu. Saya mengumpulkan setiap kemeja, setiap barang, memasukkannya ke dalam kardus. Semakin banyak yang saya bereskan, hati saya semakin ringan. Saat sedang membereskan, telepon kembali berdering. Kali ini dari Bima. Saya menatap layar beberapa detik lalu mengangkatnya. Ada apa lagi? Suara saya tanpa emosi. Di seberang sana hening sejenak, lalu Bima angkat bicara, suaranya berat dan lelah. Kamu sudah bertemu Maya, kan? Saya tidak langsung menjawab, mungkin Maya sudah memberitahunya. Kenapa? Bima menghela napas. Dia bilang kamu sudah tahu soal anak itu sakit. Tahu. Rania. Aku tidak mau menggunakan masalah itu untuk membuatmu luluh. Aku tahu aku tidak punya hak. Tapi aku mohon satu hal padamu. Saya bersandar ke dinding, memejamkan mata dan berkata, jangan memperbesar masalah ini. Aku akan transfer uang sesuai perjanjian. Aku juga tidak akan membiarkan ibuku mengganggumu lagi, asalkan pekerjaanku tidak terpengaruh. Saya membuka mata, menatap ke ruang kosong di hadapan saya. Demi anakmu? Bima terdiam beberapa detik lalu menjawab, demi dia, dan juga demi aku. Kalau aku kehilangan pekerjaan, bukan hanya anak itu, ibuku juga tidak ada yang menanggung. Saya tertawa kecil. Saat kamu memberi uang pada Maya, apa kamu memikirkan ibumu? Saat kamu membiarkan ibumu memarahiku di depan semua orang, apa kamu memikirkan perasaanku? Suara Bima tercekat. Aku tahu aku salah. Kamu tahu? Sejak kapan? Saya bertanya. Sejak aku mengetahuinya? Atau sejak kamu mulai berbohong? Bima tidak bisa menjawab, saya juga tidak butuh jawabannya lagi. Sudah kubilang, kata saya pelan. Jika kamu melakukan apa yang sudah ditandatangani, aku tidak perlu membuat keributan. Tapi jika kamu atau ibumu masih membuat masalah, aku tidak jamin akan tetap diam. Aku mengerti, suara Bima mengecil. Satu hal lagi. Dia ragu-ragu. Bisakah kamu tidak memberitahu orang lain kalau aku tidak bisa punya anak? Saya terdiam beberapa detik. Inilah yang paling dia takuti. Dia takut kehilangan muka. Rania, jujur saja. Kamu takut kehilangan muka atau takut orang tahu kamu telah membiarkan istrimu menanggung tuduhan palsu selama 7 tahun? Di seberang sana hanya terdengar napas berat. Aku tidak punya kebiasaan menceritakan masalah pribadiku pada orang lain, kata saya. Tapi ingat baik-baik. Rahasia itu bukan aku yang menjaganya untukmu, tapi kamu sendiri yang harus menjaganya. Jika suatu hari rahasia itu terbongkar, jangan kembali bertanya padaku. Bima tidak berkata apa-apa lagi. Panggilan berakhir dalam keheningan. Saya meletakkan telepon, melanjutkan bersih-bersih. Ketika selesai, hari sudah benar-benar gelap. Saya mandi, ganti baju, lalu berdiri di balkon sejenak. Kota sudah menyala. Deretan rumah berpendar, kendaraan melaju beriringan. Tiba-tiba saya sadar, saya tidak lagi memikirkan Bima sebanyak kemarin. Bukan karena saya cepat lupa,
tetapi karena di dalam hati saya sudah ada batas yang jelas. Melewati batas itu, dia bukan lagi milikku. Sekitar jam 8 malam, saya menerima pesan dari Ibu Shinta. Mbak Rania, pihak Mas Bima sudah mentransfer cicilan pertama. Tolong dicek. Saya membuka aplikasi mobile banking, nominalnya tertera jelas, tidak kurang sepeser pun. Melihat angka-angka itu, saya tidak merasa senang, juga tidak merasa puas, hanya sebuah perasaan yang sangat realistis. Inilah harga dari 7 tahun yang telah saya lewati. Saya membalas. Sudah saya terima. Terima kasih, Bu. Ibu Shinta menelepon kembali setelah itu. Rania, saya mau bilang satu hal. Dengan semua bukti yang kamu punya, kalau kamu mau, kita bisa menempuh jalur yang lebih jauh. Bukan hanya cerai, tapi juga bisa menuntut ganti rugi moral. Saya terdiam sejenak. Saya tahu, Bu. Tapi saya memilih berhenti di sini. Saya melihat keluar balkon, angin bertiup lembut menerpa rambut. Saya tidak mau memperpanjangnya. Semakin panjang, saya semakin terikat dalam cerita itu. Saya hanya ingin cepat selesai dan menjalani hidup saya sendiri. Ibu Shinta tertawa kecil. Keputusanmu sangat bijak. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Saya menutup telepon, berdiri diam sejenak lagi, lalu masuk ke kamar. Malam itu saya tidur lebih nyenyak dari malam sebelumnya. Tidak ada lagi mimpi-mimpi aneh, tidak ada lagi jantung berdebar karena cemas, hanya tidur biasa seperti orang lain. Keesokan paginya, saya bangun pagi untuk bersiap kerja. Ini adalah hari pertama setelah bercerai saya kembali ke kantor. Saya berdiri di depan cermin, merapikan rambut, menatap diri sendiri cukup lama. Wajah saya tidak banyak berubah, hanya sorot matanya yang berbeda. Tidak ada lagi jejak kelelahan yang berkepanjangan seperti sebelumnya. Di kantor, orang-orang menatap saya dengan tatapan bertanya, mungkin berita perceraian saya sudah menyebar. Beberapa rekan dekat menghampiri, bertanya dengan lembut. Saya hanya tersenyum dan berkata, semuanya sudah baik-baik saja. Kepala bagian memanggil saya masuk, suaranya tegas tapi tidak dingin. Rania, kalau kamu butuh cuti beberapa hari lagi, bilang saja. Pekerjaan di sini akan saya atur. Saya menggeleng. Saya baik-baik saja, Pak. Saya ingin bekerja seperti biasa. Beliau mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut. Saya kembali ke meja, membuka komputer, dan mulai bekerja. Angka-angka, rencana kerja, rapat, semuanya menarik saya kembali ke ritme hidup yang akrab. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasa hidup untuk diri saya sendiri. Bukan hidup sebagai seorang istri yang selalu harus waspada terhadap setiap perkataan ibu mertua. Di tengah hari, telepon saya berdering, sebuah pesan dari Maya. Mbak Rania, saya sudah membawa Bagas masuk rumah sakit. Terima kasih karena tidak mempersulit kami. Saya membacanya tanpa langsung membalas. Sesaat kemudian, saya hanya membalas, jaga anakmu baik-baik. Mematikan layar, saya melanjutkan pekerjaan. Di dalam hati saya tidak ada lagi gejolak seperti sebelumnya. Cerita ini belum sepenuhnya berakhir, tetapi saya tahu saya sudah melewati bagian tersulitnya. Dan dari sini, apapun yang terjadi selanjutnya bukan lagi urusan seorang istri yang dikhianati, melainkan urusan seorang wanita yang sedang belajar berdiri tegak di atas hidupnya sendiri. Hari-hari berikutnya berlalu dengan begitu tenang hingga saya sendiri terkejut. Saya pikir setelah sebuah pernikahan yang hancur, apalagi pernikahan yang berlangsung selama 7 tahun, orang akan butuh waktu lama untuk terbiasa hidup sendiri. Tapi ternyata, ketika hati sudah benar-benar melepaskan, segalanya menjadi lebih sederhana dari yang dibayangkan. Saya mulai kembali ke kebiasaan lama yang dulu saya tinggalkan. Bangun lebih pagi, menyeduh secangkir kopi, berdiri di balkon menatap jalanan di bawah. Tidak ada lagi yang mendesak, tidak ada lagi telepon dari ibu mertua yang menanyakan hal-hal sepele, juga tidak ada lagi perasaan harus menjelaskan setiap hal yang saya lakukan. Kebebasan itu tidak riuh, tapi sangat nyata. Di kantor, saya bekerja lebih giat. Bukan untuk melupakan masa lalu, tapi karena saya sadar saya telah mendedikasikan terlalu banyak waktu untuk keluarga hingga mengabaikan diri sendiri.
Proyek-proyek yang dulu saya tolak karena sibuk urusan rumah, sekarang saya ambil kembali. Rekan-rekan mulai melihat saya dengan tatapan berbeda. Bukan lagi sebagai wanita yang selalu minta pulang cepat untuk memasak, melainkan sebagai seorang profesional yang bertanggung jawab dan tegas. Suatu siang saat saya sedang makan bersama beberapa rekan wanita, Dewi, teman terdekat saya, menopang dagu menatap saya sejenak lalu berkata, "Rania, akhir-akhir ini kamu kelihatannya beda banget." Saya tersenyum, "Beda di mananya?" "Lebih ringan, tapi juga lebih dingin." Saya terdiam sejenak lalu mengangguk. "Mungkin." Dewi menghela napas. "Sebenarnya kami dengar ceritamu juga ikut kesal. Tapi melihatmu sekarang, rasanya mungkin begini lebih baik." Saya tidak menyangkal. Memang lebih baik. Sakit, tapi perlu. Sore itu, saat saya bersiap pulang, telepon berdering dari nomor tak dikenal. Saya ragu untuk mengangkat, tapi akhirnya tetap saya angkat. "Halo." Di seberang sana terdengar suara pria parubaya, agak ragu. "Maaf, apa ini dengan Ibu Rania?" "Iya, saya sendiri. Saya dokter yang merawat pasien anak bernama Bagas." Langkah saya terhenti. "Bagas, anak Bima dan Maya." "Iya, Dok. Ada apa ya?" "Sebenarnya saya menelepon Ibu karena pihak keluarga meninggalkan nomor Ibu, katanya jika perlu bisa dihubungi. Kondisi anak ini tidak sesederhana yang Ibu kira." Tangan saya sedikit menegang. "Maksud dokter?" "Dia butuh transplantasi sumsum tulang. Dan saat ini kami sedang mencari donor yang cocok dari pihak keluarga." Saya terdiam beberapa detik. Apa yang Maya katakan tempo hari hanyalah permukaannya. Keluarga dari pihak ayahnya tidak ada yang cocok? Dokter itu ragu-ragu. "Kami sudah melakukan tes awal, hasilnya kurang memuaskan." Sebuah pikiran melintas di kepala saya, tapi segera saya tepis. Jadi dokter menelepon saya karena kami belum sampai pada kesimpulan akhir. Tapi menurut informasi, dulu Ibu dan Pak Bima pernah melakukan tes terkait kesuburan. Mungkin rekam medis itu bisa membantu untuk evaluasi. Jika Ibu bersedia, kami berharap Ibu bisa membantu memberikannya. Saya mengerti. Mereka tidak meminta sesuatu yang berlebihan, hanya sebuah langkah persiapan. "Baik, Dok. Akan saya cari. Jika ada akan saya hubungi kembali." "Terima kasih, Bu." Saya menutup telepon, berdiri diam sejenak di ruang kerja. Semua yang saya kira sudah berakhir, ternyata masih ada lapisan lain yang terbuka. Malamnya, saya pulang dan membongkar dokumen-dokumen lama. Map rekam medis yang masih saya simpan di laci dari zaman pemeriksaan dulu. Saya membukanya, setiap lembar kertas terlihat jelas, dingin. Kesimpulan dokter tahun itu masih di sana. Bima tidak memiliki kemampuan untuk punya anak. Saya duduk di tempat tidur, memegang map itu, hati saya tiba-tiba dipenuhi perasaan yang sulit diungkapkan. Jika kesimpulan itu benar, lalu anak itu. Anak siapa? Saya tidak mau berspekulasi. Tapi logikanya terlalu jelas. Dan jika itu benar, maka cerita ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Telepon saya kembali berdering, kali ini dari mantan ibu mertua. Saya menatap layar, ragu sejenak, lalu tetap mengangkatnya. "Rania." Suara Ibu Ratna masih sama, tapi tidak lagi bernada tinggi seperti biasanya. "Iya, Bu. Ibu mau bicara sebentar." Saya tidak langsung menjawab. "Silakan, Bu." Beliau terdiam beberapa detik, seolah menimbang setiap kata. "Soal Bima, Ibu tahu kamu dirugikan." Ibu tidak menyangkal. Saya sedikit mengerutkan kening. Ini bukan cara bicara beliau yang biasanya. Tapi sekarang anak itu sakit parah. Bagaimanapun juga, dia kan cucu keluarga. Saya tersenyum kecut. "Cucu keluarga atau anak siapa? Apa Ibu yakin?" Di seberang sana hening, jeda yang panjang. "Kamu bicara begitu maksudnya apa? Tanyakan saja pada Bima, Bu, atau lihat kembali hasil pemeriksaan kesehatannya." Saya tidak melanjutkan. Ada kebenaran yang tidak perlu diucapkan seluruhnya. Orang akan mengerti sendiri. Suara beliau mulai bergetar. "Rania, kamu tahu apa? Saya tahu apa yang perlu saya tahu." "Tidak."
Itu tidak mungkin. Saya memotongnya. Ibu menelepon saya untuk apa? Kalau untuk meminta bantuan, maaf, saya tidak punya kewajiban. Kalau untuk menyalahkan, lebih tidak perlu lagi. Napasnya terdengar terengah-engah, lalu dia berkata cepat, Ibu tidak menyalahkanmu. Ibu hanya ingin kamu berpikir lagi. Bagaimanapun dulu kamu pernah jadi menantu ibu. Saya memejamkan mata sejenak lalu membukanya. Justru karena pernah jadi menantu, makanya saya masih diam sampai sekarang. Saya menutup telepon. Malam itu saya tidak langsung tidur. Saya duduk di meja menatap map di hadapan saya. Huruf-huruf dingin itu tiba-tiba cirabe menjadi kunci dari banyak hal. Jika anak itu bukan anak Bima, lalu apa yang disembunyikan Maya? Dan Bima? Apa dia benar-benar tidak tahu? Atau hanya menipu dirinya sendiri? Saya tidak ingin terlibat lebih jauh, tapi ada hal-hal yang meskipun kita hindari, ia akan tetap datang. Keesokan paginya, saya berinisiatif menelepon dokter. Dok, saya Rania. Kemarin dokter menelepon. Ah, iya, Bu. Saya ingat. Saya punya rekam medis yang lama. Saya akan antarkan ke rumah sakit. Terima kasih banyak, Bu. Saya menutup telepon, bersiap berangkat kerja lebih pagi. Dalam perjalanan, hati saya tidak lagi sekacau kemarin. Saya membantu bukan karena rasa kasihan atau sisa perasaan. Saya hanya ingin semuanya menjadi jelas. Tiba di rumah sakit, saya bertemu dokter dan menyerahkan berkasnya. Beliau memeriksanya dengan sangat teliti, lalu menatap saya dengan tatapan yang lebih serius. Dokumen ini sangat penting. Bisa jadi akan membawa pada kesimpulan yang tidak mudah diterima. Saya mengangguk. Tidak apa-apa, Dok. Saya meninggalkan rumah sakit, melangkah keluar, menarik napas dalam-dalam. Langit masih cerah, matahari masih bersinar, tetapi saya tahu dari sini, cerita ini akan berbelok ke arah yang lain, dan kali ini, bukan hanya soal pengkhianatan, tetapi juga tentang kebenaran yang telah disembunyikan terlalu lama, yang sudah saatnya terungkap. Setelah saya mengantarkan rekam medis ke rumah sakit, tidak ada yang terjadi seketika seperti yang saya bayangkan. Tidak ada telepon tergesa-gesa, juga tidak ada pemberitahuan apapun di hari yang sama. Kehidupan saya terus berjalan dengan tenang, sampai terkadang saya bertanya pada diri sendiri apakah saya sudah benar-benar keluar dari semua ini. Namun, pada sore hari ketiga, saat saya baru saja selesai rapat, telepon kembali berdering. Masih nomor dari rumah sakit. Saya mengangkatnya dengan suara yang saya usahakan tetap tenang. Halo, saya Rania. Dokter di seberang sana berbicara perlahan, seolah menimbang setiap kata. Ibu Rania, saya perlu mendiskusikan beberapa hal. Bisakah Ibu datang ke rumah sakit? Saya melirik jam, sudah hampir waktu pulang. Apa ada sesuatu yang serius, Dok? Beliau tidak menjawab langsung. Sebaiknya Ibu datang. Kita perlu bicara langsung. Saya tidak bertanya lebih lanjut, hanya menjawab singkat. Baik, saya akan segera ke sana. Dalam perjalanan ke rumah sakit, saya tidak menyalakan musik, juga tidak menelepon siapapun, pikiran saya anehnya kosong. Ada firasat yang meskipun belum terkonfirmasi, terasa begitu jelas hingga tak perlu diucapkan. Ketika saya tiba, dokter sudah menunggu. Beliau mempersilakan saya masuk ke ruangannya, menutup pintu, lalu meletakkan setumpuk kertas baru di hadapan saya. Kami sudah membandingkan rekam medis dari ibu dengan hasil tes terbaru Bagas. Saya duduk tegak tanpa menyentuh kertas itu. Dokter menatap saya, tatapannya tidak lagi berjarak seperti sebelumnya. Ibu Rania, secara biologis, Pak Bima tidak mungkin ayah dari anak itu. Saya tidak terkejut. Hanya ada perasaan lega yang melintas, seperti sesuatu yang sudah lama saya duga akhirnya terkonfirmasi. Saya mengerti. Dokter melanjutkan, hal ini menjelaskan mengapa kami tidak menemukan kecocokan dari keluarga pihak ayahnya. Tapi masalahnya, pihak ibu dari anak ini juga tidak memberikan informasi yang cukup. Saya tersenyum tipis tanpa rasa senang. Mungkin mereka tidak mau. Beliau mengangguk. Kami perlu mengetahui asal-usul genetik anak ini untuk menemukan donor yang cocok. Jika tidak, peluang pengobatannya akan sangat sulit. Saya terdiam sejenak lalu bertanya,
Apakah keluarga di sana sudah tahu? Dokter menghela napas. Kami baru bicara sekilas, reaksinya tidak baik. Saya tidak perlu bertanya untuk bisa menebak. Untuk keluarga yang begitu mementingkan martabat seperti keluarga Bima, kebenaran ini tidak ubahnya tamparan keras di wajah mereka. Saya sudah menyelesaikan bagian saya, kan, Dok? Betul, Bu. Anda tidak punya kewajiban apapun lagi. Saya mengangguk, lalu berdiri. Kalau begitu, saya harap dokter bisa menjaga kerahasiaan informasi dari pihak saya. Kami mengerti. Saya meninggalkan rumah sakit, kali ini langkah saya terasa lebih ringan. Ada hal-hal yang saat masih samar terasa berat, tapi begitu menjadi jelas, semuanya menjadi lebih sederhana. Malam itu, saya belum sempat makan malam ketika bel pintu berbunyi. Saya tidak sedang menunggu siapapun, jadi saya sedikit heran. Saat membuka pintu, saya tertegun. Bima berdiri di depan saya, tubuhnya terlihat jauh lebih kurus, matanya cekung, kemejanya kusut, tidak ada lagi citra pria rapi seperti dulu. Dia menatap saya, suaranya serak, "Aku mau bicara." Saya tidak membukakan pintu lebih lebar, tapi juga tidak menutupnya. "Bicaralah." Dia berdiri diam, seolah tidak tahu harus mulai dari mana. Sesaat kemudian dia baru bersuara, "Kamu sudah tahu semuanya, kan?" Saya menatap lurus padanya. "Kamu bicara soal apa?" Bima tersenyum pahit. "Jangan pura-pura lagi. Pihak rumah sakit sudah memberitahuku." Saya bersedekap, bersandar ringan pada pintu. "Jadi, kamu mau aku bilang apa?" Dia maju selangkah lalu berhenti, menjaga jarak. "Bagas bukan anakku." Saya tidak menjawab, hanya menatapnya. Dia melanjutkan dengan suara yang lebih rendah, "Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu." Saya tertawa, tapi suara tawa itu sangat pelan. "Kamu tidak tahu, atau kamu tidak mau tahu?" Bima terdiam. Saya melanjutkan, "Selama 7 tahun pernikahan, kamu tahu kamu tidak bisa punya anak, tapi saat dia hamil, kamu tidak curiga sedikit pun?" Dia memejamkan mata. Suaranya serak. "Aku curiga, tapi aku memilih untuk percaya." Saya mengangguk. "Percaya? Atau butuh alasan untuk percaya?" Bima tidak menjawab. Pertanyaan itu, dia sendiri tahu jawabannya. Sesaat kemudian dia berkata, "Rania, aku salah." Saya menatapnya dengan sangat tenang. "Kamu sudah salah sejak lama." Dia menelan ludah. "Aku kesini bukan untuk membela diri. Aku hanya mau bilang satu hal. Saya menunggu. Dokter bilang harus mencari donor sumsum tulang. Tapi kalau tidak bisa memastikan siapa ayah kandungnya, hampir tidak ada harapan lagi." Saya tidak terkejut. "Kalau begitu, kamu harus bertanya pada orang yang seharusnya ditanya." Bima mengepalkan tangannya. Dia tidak mau bilang. "Kalau begitu, itu pilihannya." Dia menatap saya. Matanya memancarkan permohonan. "Aku tahu kamu tidak punya kewajiban apa-apa lagi. Tapi aku tetap mau bertanya." Saya sedikit mengerutkan kening. "Tanya apa? Bisakah kamu membantuku?" Pertanyaan itu membuat saya tertawa untuk kedua kalinya, tapi kali ini ada sedikit nada dingin. "Membantumu?" Bima mengangguk. "Hanya kamu yang bisa bicara dengannya, dia takut padamu." Saya menatapnya tak percaya. "Kamu pikir aku ini siapa? Orang yang membereskan masalahmu?" "Bukan, aku tidak bermaksud begitu." "Lalu apa maksudmu?" Bima terdiam. Saya menghela napas, suara saya melambat. "Bima, dengarkan baik-baik. Aku sudah keluar dari pernikahan itu. Apapun yang berhubungan denganmu dan dia, aku tidak punya tanggung jawab, juga tidak punya kewajiban." Dia menunduk. "Aku tahu. Kalau begitu, jangan datang mencariku lagi." Keheningan panjang menyelimuti kami. Angin dari koridor meniup tirai di belakang saya. Bima mengangkat kepala, matanya merah. "Rania, aku benar-benar menyesal." Saya menatapnya, tidak lagi marah, juga tidak lagi sedih. Ada hal-hal di mana penyesalan tidak ada gunanya. Dia mengangguk seolah pasrah. "Aku mengerti." Dia berbalik dan berjalan perlahan. Saya berdiri di sana memandanginya tanpa memanggil kembali. Pintu tertutup, ruangan kembali sunyi. Saya bersandar pada pintu, memejamkan mata sejenak. Bukan karena saya tidak punya perasaan,
Hanya saja setelah semuanya, perasaan itu tidak lagi cukup untuk menarik saya kembali. Malam itu, saya tidur sangat nyenyak, tapi saya tidak tahu di tempat lain, cerita ini masih berlanjut dan kebenaran yang tersisa belum berhenti di sini. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Bima, saya tidak lagi melihatnya muncul di depan pintu rumah. Tidak ada lagi telepon, tidak ada lagi pesan. Semuanya berhenti tepat seperti yang saya katakan padanya hari itu, dan saya pikir cerita antara saya dan dia, antara saya dan keluarga itu, sudah benar-benar selesai. Tapi hidup kadang tidak sesederhana itu. Ada benang yang meskipun sudah kita lepaskan, di ujung lainnya masih ada yang memegangnya erat. Suatu sore di akhir pekan, saat saya sedang merapikan rak buku, telepon berdering. Kali ini dari Dewi. "Rania, kamu di rumah?" "Iya." "Ada apa kok suaramu tegang begitu?" Dewi merendahkan suaranya seolah sedang di tempat ramai. "Aku lagi di rumah sakit, baru saja lihat Bima." Tangan saya berhenti. "Dia kenapa?" Kelihatannya tidak baik, kurus kering, wajahnya seperti orang linglung. Tapi bukan itu yang utama. Saya diam, menunggu Dewi melanjutkan. "Aku baru saja lihat mantan ibu mertuamu bertengkar dengan seorang wanita di koridor, sepertinya Maya." Saya menutup buku. "Lalu, bertengkarnya hebat sekali." Aku berdiri agak jauh. Dengarnya samar-samar. Tapi ada beberapa kalimat yang bikin merinding. "Aku tidak suka dengar urusan orang lain." Dewi menghela napas. "Kamu tidak mau dengar pun harus dengar, karena ini ada hubungannya denganmu." Saya tidak berkata apa-apa. Dewi merendahkan suaranya lagi. "Aku dengar ibunya bilang, kamu bohongi saya berapa tahun, sekarang mau bohong sampai kapan?" "Anak itu anak siapa?" Saya memejamkan mata sejenak. "Dan Maya." Dia menangis, tapi bukan tangisan lemah, lebih seperti orang yang sudah terpojok. Dewi ragu sejenak lalu melanjutkan, "Rania, aku rasa masalah ini belum selesai." Saya menutup telepon setelah berbasa-basi sebentar. Bukan karena saya tidak peduli, tapi karena saya paham apa yang harus terjadi akan terjadi dengan sendirinya. Malam itu, saya duduk sendirian di balkon menatap jalanan yang sudah akrab. Suara kendaraan masih terdengar, orang-orang berlalu lalang. Kehidupan semua orang terus berjalan, hanya cerita-cerita pribadi yang diam-diam berputar. Sekitar pukul 9 lebih. Telepon saya kembali berdering, kali ini nomor yang sama sekali asing. Saya ragu untuk mengangkat, tapi akhirnya tetap saya angkat. "Halo." Di seberang sana terdengar suara wanita bergetar. "Mbak, Mbak Rania, kan?" Saya langsung mengenalinya. "Maya." Hening sejenak. "Bisakah kita bertemu sebentar?" Saya tidak langsung menjawab. "Kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan." Suara Maya terdengar tergesa-gesa. "Saya tahu Mbak tidak mau bertemu saya, tapi saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi untuk diajak bicara." Saya tersenyum kecut. "Itu bukan masalahku. Sekali ini saja. Saya mohon Mbak." Saya terdiam beberapa detik. Bukan karena luluh, tapi karena saya ingin tahu apa yang akan dia katakan. "Di mana?" Suara Maya terdengar lega. "Kafe di seberang rumah sakit." "Saya di sini sekarang." Saya melirik jam lalu berdiri. "Tunggu." Ketika saya tiba, Maya sudah duduk di sebuah sudut. Melihat saya, dia berdiri, matanya terlihat lelah dan tegang. Dibandingkan saat terakhir bertemu, dia jauh lebih kurus, wajahnya tidak lagi memakai riasan tebal, hanya tersisa pucat pasi. Saya menarik kursi dan duduk, tanpa basa-basi. "Kamu mau bicara apa?" Maya menggenggam tangannya erat, beberapa saat kemudian baru membuka suara. "Mbak, Mbak sudah tahu semuanya, kan?" Saya menatap lurus padanya. "Tahu apa? Soal Bagas bukan anak Bima?" Saya tidak membantah. "Lalu?" Maya menunduk, suaranya tercekat. Saya tidak sengaja menipunya." Saya tertawa kecil. "Tidak sengaja?" Dia buru-buru mengangkat kepala. "Waktu saya kenal Mas Bima, saya sudah hamil, tapi saya tidak tahu." Saya diam, menunggunya melanjutkan. "Pria itu mantan pacar saya. Kami putus sebelum saya bertemu Mas Bima. Saya kira semuanya sudah berakhir." Suaranya bergetar. "Saat tahu saya hamil,
Saya panik. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu Mas Bima. Dia sangat baik pada saya. Dia berhenti, tidak melanjutkan. Saya menatapnya, suara saya dingin. Kamu memilih untuk diam. Maya mengangguk, air matanya mulai jatuh. Saya pikir kalau saya bisa mempertahankan dia, anak ini juga akan punya keluarga. Saya tidak merasa terkejut. Dan saat tahu dia tidak bisa punya anak, Maya menggigit bibirnya erat. Saya pikir itu sebuah kesempatan. Jawaban yang begitu jujur membuat saya tidak perlu bertanya lebih lanjut. Jadi sekarang kamu mencariku untuk apa? Maya menatap saya, matanya memohon. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dokter bilang harus mencari ayah kandung Bagas, tapi saya tidak bisa menghubunginya. Tidak bisa atau tidak berani? Dia terdiam. Saya melanjutkan. Kamu pikir aku bisa membantumu? Maya menggeleng lalu mengangguk, seolah dia sendiri tidak yakin. Saya tidak berani bicara dengan tante, Mas Bima, dia hampir hancur. Mbak, saya hanya ingin ada seseorang yang mendengarkan saya. Saya menghela napas. Kamu salah memilih orang. Maya menatap saya, suaranya mengecil. Mbak kan pernah jadi istrinya. Mbak lebih mengerti dia daripada saya. Saya tersenyum tanpa kehangatan sedikit pun. Justru karena aku mengerti, makanya aku pergi. Keheningan panjang menyelimuti kami, hanya suara sendok beradu dengan cangkir yang terdengar pelan. Maya menyeka air matanya, suaranya melemah. Saya tahu saya salah, tapi anak itu tidak bersalah. Saya menatapnya lama. Benar, dia tidak bersalah. Jadi bisakah saya memotongnya? Jangan minta bantuanku. Maya menunduk. Aku tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan apa yang telah kamu sebabkan. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya duduk di sana. Air matanya jatuh dalam diam. Saya berdiri. Yang perlu kamu lakukan bukan mencariku, tapi menghadapi kebenaran dan mencari orang yang tepat. Maya tidak mengangkat kepala. Aku takut. Saya menatapnya untuk terakhir kali. Ada hal-hal yang meskipun takut tetap harus dilakukan, karena jika tidak, akibatnya akan lebih besar dari yang kamu bayangkan. Saya berbalik tanpa menunggunya berkata apa-apa lagi. Keluar dari kafe. Udara di luar terasa lebih sejuk. Saya menarik napas dalam-dalam. Hati saya tidak lagi seberat sebelumnya. Ada cerita yang ketika didengar langsung dari pelakunya, justru membuat kita melihat segalanya lebih jelas. Saya tidak membantu bukan karena saya tidak punya perasaan, tapi karena ada kesalahan yang setiap orang harus menanggung akibatnya sendiri. Dan kali ini, harga yang harus dibayar bukan lagi soal perasaan, melainkan nyawa seorang anak yang terbaring di ranjang rumah sakit. Setelah pertemuan dengan Maya, saya pulang dengan perasaan yang tidak lagi berat, tapi juga tidak sepenuhnya lega. Ada hal-hal yang ketika sudah diketahui dengan jelas, hati tidak lagi punya tempat untuk berpegang pada emosi apapun. Tidak marah, tidak kasihan, hanya sebuah kekosongan yang nyata. Saya pikir, saya akan berhenti di situ. Namun keesokan paginya, saat baru tiba di kantor, belum sempat duduk, telepon berdering lagi. Nomor Bima. Saya menatap layar beberapa detik, lalu tetap mengangkatnya. Halo. Di seberang sana tidak ada suara langsung, hanya napas yang terdengar berat seperti orang yang baru saja berlari. Rania, kamu di mana? Di kantor. Ada apa? Suaranya serak. Bisakah kamu keluar sebentar? Aku ada di bawah. Saya terdiam. Kamu ke kantor untuk apa? Aku perlu bertemu denganmu. Penting. Saya melirik keluar jendela, ke arah gerbang. Mobil Bima yang sudah akrab terparkir di sana, dan dia sedang bersandar di pintu mobil, kepalanya tertunduk. Saya tidak ingin turun, tapi saya tahu jika tidak diselesaikan, dia akan terus kembali. Aku turun. Ketika saya melangkah keluar, Bima mengangkat kepala. Matanya terlihat begitu lelah, tak perlu berkata pun saya tahu dia melewati malam tanpa tidur. Bisakah kamu ikut denganku sebentar? Aku tidak punya banyak waktu. Sebentar saja. Saya tidak bertanya lebih lanjut, hanya masuk ke mobil. Dia mengemudi tanpa berkata apa-apa.
Suasana di dalam mobil terasa berat, tapi bukan lagi ketegangan seperti dulu, melainkan kelelahan yang sudah mencapai puncaknya. Mobil berhenti di depan rumah sakit. Saya menoleh padanya. "Kamu membawaku ke sini untuk apa?" Bima meremas setir. "Aku ingin kamu bertemu Bagas." Saya terdiam beberapa detik. "Tidak perlu. Aku mohon." Suaranya sangat pelan, tapi cukup untuk membuat saya sadar ini bukan lagi sebuah permintaan. Saya tidak langsung menjawab, tapi akhirnya saya tetap membuka pintu dan turun. Kami naik ke bangsal anak. Koridor masih ramai seperti biasa, tapi suasana di sini selalu terasa berat. Bima membawa saya ke sebuah kamar. Saat pintu terbuka, saya melihat Bagas terbaring di ranjang, lebih kecil dari yang saya bayangkan, kurus, kulitnya pucat, matanya terpejam. Di tangannya terpasang selang infus, di sampingnya monitor jantung berbunyi bip teratur. Saya berdiri di ambang pintu, tidak masuk. Bima mendekati ranjang, memanggil pelan, "Bagas, ayah di sini." Anak itu tidak merespons, mungkin sedang tidur atau terlalu lemah untuk membuka mata. Saya sedikit memalingkan muka, tidak ingin melihat terlalu lama. "Kamu membawaku ke sini untuk apa?" Bima tidak menoleh. "Aku ingin kamu tahu, ini bukan sekadar sebuah cerita." Saya mengerutkan kening. "Maksudmu?" Dia berbalik, matanya merah. "Kamu mungkin berpikir ini hanya akibat dari sebuah pengkhianatan, tapi bagiku, ini adalah seorang anak." Saya menatapnya, suara saya tenang. "Aku tidak pernah menyangkal itu. Kalau begitu, bisakah kamu membantuku?" Saya menggeleng. "Bima, kamu mengulang pertanyaan yang sama." "Tidak, kali ini aku tidak memintamu bicara dengan Maya." Saya menatapnya. "Lalu apa yang kamu mau?" Dia mendekat, suaranya nyaris berbisik. "Dokter bilang, jika tidak menemukan donor yang cocok dari keluarga, bisa mencari dari luar, tapi kemungkinannya sangat kecil dan waktu tidak banyak lagi." Saya tidak menjawab. "Aku sudah tes ulang, hasilnya tetap sama." "Tentu saja, itu sudah dia ketahui sejak lama." Bima tersenyum getir. "Tapi aku tetap berharap ada kesalahan." Saya tidak berkata apa-apa. Dia melanjutkan, "Rania, aku tidak tahu siapa ayah kandung anak itu. Maya tidak mau bilang. Tapi aku tidak bisa hanya diam melihatnya seperti ini." Saya melirik anak itu sekali lagi. Kecil, rapuh, sama sekali tidak tahu apa yang telah diperbuat oleh orang-orang dewasa. "Bima," saya bertanya, "kamu ingin menyelamatkannya? Atau ingin menyelamatkan dirimu sendiri?" Pertanyaan itu membuatnya terdiam. "Aku tidak mengatakan itu untuk menyalahkanmu, tapi kamu harus bisa membedakannya." Bima menunduk, suaranya serak. "Aku tidak tahu lagi." Saya menghela napas. "Kamu memilih untuk percaya pada sesuatu yang tidak benar. Sekarang kamu harus menerima konsekuensi dari pilihanmu." "Tapi anak itu, sudah kubilang, dia tidak bersalah. Jadi kamu..." Saya memotongnya. "Jangan minta bantuanku." Bima terdiam. Ruangan itu hanya diisi oleh suara mesin yang teratur. Sesaat kemudian dia berkata, "Aku sudah mencari orang itu." Saya menoleh. "Orang mana?" "Ayah kandung Bagas." Saya sedikit mengerutkan kening. "Lalu?" "Dia tidak mau mengaku." Saya tidak terkejut. "Dia bilang itu bukan anaknya dan tidak mau melakukan tes." Saya menatap Bima. Suara saya melambat. "Lalu apa rencanamu?" Bima mengepalkan tangannya. "Aku tidak tahu, tapi aku tidak akan menyerah." Saya tidak berkata apa-apa lagi. Ada hal-hal yang harus diselesaikan sendiri oleh pelakunya, apapun hasilnya. Saya berbalik, melangkah ke pintu. "Rania." Saya berhenti tanpa menoleh. "Terima kasih sudah datang." Saya tidak menjawab, hanya terus berjalan. Keluar dari kamar, saya melihat Maya berdiri di ujung koridor. Dia menatap saya dengan mata lelah dan cemas. Mungkin dia tahu Bima membawaku ke sini. Saya melewatinya tanpa berhenti. "Mbak." Panggil Maya pelan di belakang saya. Saya tidak menoleh. Ada kata-kata yang tidak perlu didengar lagi. Keluar dari rumah sakit, sinar matahari terasa sedikit menyilaukan. Saya berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam.
Cerita ini sudah berjalan terlalu jauh dari yang pernah saya bayangkan. Bukan lagi urusanku. Bukan lagi sekadar pernikahan yang hancur. Ini telah menjadi rangkaian pilihan-pilihan salah yang menumpuk hingga tidak ada lagi yang bisa benar-benar berdiri di luar. Tapi meskipun begitu, saya tahu satu hal. Saya sudah melangkah keluar, dan saya tidak akan kembali. Setelah kunjungan saya ke rumah sakit, semuanya kembali sunyi seperti sedia kala. Bima tidak mencari saya lagi, Maya juga tidak menelepon. Seolah setelah semua yang perlu dikatakan telah terucap, semua orang mengerti bahwa dari sini, setiap orang harus berjalan sendiri-sendiri. Saya kembali ke rutinitas harian. Bekerja, pulang, dan sesekali bertemu Dewi di akhir pekan. Di malam-malam yang tenang, saya tidak lagi membuka kenangan lama. Bukan karena saya lupa, tetapi karena saya tidak lagi ingin menyimpannya di hati. Namun, sekitar seminggu kemudian, saat saya sedang di kantor, saya menerima pesan dari nomor tak dikenal. Dengan Mbak Rania, ya? Saya Gilang. Saya membaca namanya sekali lagi, tidak ada kesan apapun. Gilang siapa? Balasan datang dengan cepat. Mantan pacar Maya. Saya terdiam beberapa detik, tidak langsung membalas. Pesan berikutnya muncul. Saya perlu bertemu Mbak. Ada urusan menyangkut anak itu. Saya meletakkan ponsel di meja, menatap keluar jendela. Langit hari itu cerah, matahari tidak terik, tapi hati saya terasa aneh. Seolah mata rantai terakhir akan segera tersambung. Saya membalas, "Di mana?" Dia mengirimkan alamat sebuah kafe kecil tak jauh dari kantor saya. Sore itu saya datang tepat waktu. Seorang pria yang duduk di sudut berdiri saat melihat saya. Usianya sekitar 30-an, posturnya tinggi tapi kurus, wajahnya terlihat lelah. "Mbak Rania." Saya mengangguk, menarik kursi dan duduk. "Anda mencari saya untuk apa?" Dia tidak berbasa-basi, langsung ke inti masalah. "Mbak sudah tahu semuanya, kan? Anak itu bukan anak Bima." "Saya tahu." Dia menghela napas panjang. "Saya juga baru tahu." Saya menatapnya. "Jadi Anda mencari saya untuk mengkonfirmasi apa?" Dia menggeleng. "Bukan konfirmasi, tapi minta maaf." Saya sedikit mengerutkan kening. "Minta maaf pada saya? Karena kalau bukan karena saya, mungkin Mbak tidak akan mengalami semua ini." Saya terdiam sejenak lalu berkata, "Anda terlalu melebih-lebihkan peran Anda." Dia tersenyum pahit. "Mungkin, tapi faktanya begitu." Saya tidak berdebat. "Lanjutkan." Gilang menatap cangkir kopinya, suaranya melambat. "Saya dan Maya pacaran 3 tahun. Sebelum dia bertemu Bima, hubungan kami sudah bermasalah. Usaha saya bangkrut, banyak utang, sifat saya juga jadi tidak baik. Dia ingin pergi, saya tidak bisa menahannya." Dia berhenti sejenak. "Terakhir kali kami bertemu adalah sebelum kami benar-benar putus. Setelah itu, dia memutuskan semua kontak. Saya tidak menyela, hanya mendengarkan. Beberapa hari yang lalu, ada yang mencari saya." "Bima." Saya sedikit terkejut. "Dia bisa menemukan Anda?" "Tidak sulit. Maya pernah mengajak saya ke rumahnya beberapa kali." Dia tersenyum kecut. Dia menunjukkan hasil tes dan meminta saya melakukan tes sekali lagi. "Anda sudah melakukannya?" Gilang mengangguk. "Hasilnya cocok." Saya tidak terkejut, hanya saja mendengarnya langsung dari orangnya terasa berbeda. "Lalu kenapa Anda bilang tidak mau mengaku?" Gilang terdiam beberapa detik. "Karena saya tidak pantas." Saya menatapnya, menunggu penjelasan lebih lanjut. "Saya masih punya banyak utang, pekerjaan tidak menentu. Saya tidak punya kemampuan untuk membesarkan anak, apalagi menanggung biaya pengobatannya." Suaranya merendah. "Mengaku untuk apa? Supaya saya bisa menelantarkannya lagi?" Saya menghela napas. "Jadi Anda pikir tidak mengaku itu lebih baik?" Gilang tersenyum tanpa rasa senang sedikit pun. Setidaknya dia masih punya seseorang yang dipanggil ayah, meskipun itu bukan kebenaran. Saya menggeleng. "Anda menipu diri sendiri dan juga menipu anak itu." Dia terdiam. "Saya tidak peduli Anda mengaku atau tidak, tapi Anda harus paham, ini bukan lagi soal status. Ini menyangkut nyawa seorang anak." Gilang mengepalkan tangannya. "Saya tahu."
Lalu apa rencana Anda? Dia menatap saya. Sorot matanya lebih tegas dari sebelumnya. Saya akan melakukan tes resmi, mengakui sebagai ayah kandungnya. Tapi saya butuh waktu untuk apa? Untuk menata hidup saya. Setidaknya saya harus punya kemampuan untuk bertanggung jawab. Saya menatapnya, tidak menghakimi, juga tidak menasihati. Itu pilihan Anda. Gilang mengangguk. Tapi sebelum melakukan itu, saya ingin bertemu Mbak. Untuk apa? Untuk menjelaskan semuanya. Karena saya tahu, kalau bukan karena Mbak, mungkin kebenaran ini tidak akan pernah terungkap. Saya tersenyum tipis. Anda terlalu melebih-lebihkan saya. Tidak, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Hening sejenak. Dia berdiri, sedikit menunduk. Terima kasih, Mbak. Karena tidak diam. Saya tidak menjawab. Dia pergi lebih dulu. Saya duduk sejenak, menatap kopi yang sudah dingin. Ada orang-orang yang salah, tapi tidak sepenuhnya jahat. Mereka hanya salah memilih waktu, salah cara, dan saat menyadarinya, semua sudah terlambat. Malam itu, saat saya baru tiba di rumah, telepon kembali berdering. Kali ini dari Bima. Saya mengangkatnya. Halo. Suaranya terdengar sedikit tergesa-gesa. Rania, aku sudah bertemu Gilang. Aku tahu. Kamu tahu? Dia menemuiku sore tadi. Di seberang sana hening beberapa detik. Apa yang dia katakan? Seharusnya kamu bertanya padanya. Bima menghela napas. Dia setuju melakukan tes resmi. Tapi butuh waktu. Kalau begitu, tunggulah. Tapi dokter bilang Bagas tidak punya banyak waktu. Saya terdiam. Rania. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Untuk pertama kalinya, suaranya terdengar seperti orang yang benar-benar kehilangan arah. Saya berkata perlahan, Bima, ada hal-hal yang tidak bisa diputuskan oleh orang lain untukmu. Pilihlah yang paling sedikit salahnya. Di seberang sana tidak ada jawaban langsung. Sesaat kemudian, dia berkata, terima kasih, Rania. Saya menutup telepon, meletakkannya di meja. Di luar, malam telah tiba, kota menyala, cahaya terhampar di sepanjang jalan. Kehidupan terus berjalan, tidak berhenti untuk siapapun, dan cerita ini mungkin juga sedang menuju babak yang paling menentukan, sebuah keputusan yang bisa mengubah segalanya. Setelah pertemuan dengan Gilang dan telepon dari Bima malam itu, saya mengerti bahwa segalanya telah sampai pada titik yang tidak bisa ditunda lagi. Tidak ada lagi basa-basi. Tidak ada lagi penghindaran atau upaya menjaga martabat. Semua telah terdorong ke tepi jurang kebenaran, di mana setiap orang dipaksa untuk memilih. Beberapa hari berikutnya, saya tidak secara aktif menanyakan apapun. Saya tetap bekerja, menjalani hidup seperti biasa. Tapi di dalam hati, saya tahu di pihak Bima, segalanya pasti sedang kusut. Hingga pada sore hari ketiga, saat saya baru saja pulang kerja, telepon kembali berdering. Kali ini bukan Bima, melainkan nomor yang lebih akrab. Mantan ibu mertua. Saya menatap layar cukup lama sebelum mengangkatnya. Halo. Suara Ibu Ratna tidak lagi bernada tinggi, melainkan berat dan terdengar lelah. Rania, kamu ada waktu. Ibu mau bertemu. Saya sedikit heran. Ada apa ya, Bu? Ibu mau bicara. Masalah ini, hanya kamu yang mengerti. Saya terdiam beberapa detik lalu bertanya, di mana? Kedai teh dekat rumahmu. Ibu sudah di sini. Saya tidak menolak. Ketika saya tiba, beliau sudah duduk di sudut yang akrab. Beliau terlihat jauh lebih tua, rambutnya semakin banyak yang memutih, wajahnya tidak lagi setajam dulu. Melihat saya, beliau berdiri lalu duduk kembali, seolah bingung harus mulai dari mana. Saya menarik kursi dan duduk di hadapannya. Ibu memanggil saya ada apa? Beliau menatap saya, matanya terlihat canggung, lalu perlahan berkata, soal Bima, kamu sudah tahu semuanya, kan? Saya tidak menghindar. Iya, Bu, saya tahu. Beliau menghela napas, tangannya menggenggam cangkir teh dengan erat. Ibu tidak menyangka semuanya jadi begini. Saya tidak berkata apa-apa. Ibu sudah bertanya pada Maya, dia mengaku semuanya. Suara beliau sedikit bergetar. Dia bilang anak itu anak orang lain. Saya menatapnya tanpa emosi khusus.
Iya. Beliau mengangkat kepala, matanya merah. Kamu tahu bagaimana perasaan ibu saat itu? Rasanya seperti dibohongi bertahun-tahun. Saya sedikit mengerutkan kening. Lalu bagaimana dengan saya? Bu, Ibu Ratna terdiam. Pertanyaan saya tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya tidak bisa menghindar. Sesaat kemudian, beliau berkata pelan, Ibu tahu kamu juga bukan dirugikan, Bu. Tapi diperlakukan tidak adil. Beliau mengangguk, suaranya tercekat. Ibu minta maaf. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa beliau mengucapkan kalimat itu dengan tulus. Tapi saya tidak langsung menjawab. Ibu memanggil saya bukan hanya untuk minta maaf. Beliau menyeka sudut matanya. Ibu mau minta tolong satu hal. Saya sudah bisa menebak. Soal anak itu. Beliau mengangguk. Ibu tahu kamu tidak punya kewajiban apa-apa lagi, tapi ibu tidak bisa melihatnya begitu saja. Saya menatap lurus padanya. Ibu mau saya melakukan apa? Beliau ragu-ragu. Ibu dengar dari Bima. Kamu punya banyak kenalan. Mungkin bisa membantu mencari donor sumsum tulang. Saya menggeleng. Ibu salah paham. Saya tidak punya kemampuan seperti itu. Semuanya harus mengikuti prosedur medis. Tidak ada yang bisa membantu lewat koneksi. Beliau terdiam. Saya melanjutkan. Yang perlu dicari bukan orang luar, tapi ayah kandung anak itu. Beliau meremas tangannya. Ibu tahu, tapi orang itu tidak mau mengaku. Lalu apa rencana ibu? Beliau mengangkat kepala. Suaranya sedikit mengeras. Kalau dia tidak mau mengaku, ibu akan menuntutnya. Saya sedikit terkejut. Ibu pikir masalah ini sesederhana itu? Tidak sederhana, tapi dia tidak bisa lari dari tanggung jawab. Saya menghela napas. Apa ibu memikirkan anak itu? Saat semua ini dibawa ke ranah hukum, bagaimana dengan identitasnya nanti? Beliau terdiam. Tapi kalau tidak begitu, dia tidak akan bisa diselamatkan. Saya terdiam. Ada pertanyaan yang tidak memiliki jawaban yang sepenuhnya benar. Beliau menatap saya. Suaranya melemah. Rania, kamu dulu orang yang paling pengertian di keluarga ini. Ibu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saya menatapnya. Hati saya tidak lagi dipenuhi dendam, tapi juga tidak bisa kembali seperti dulu. Ibu pernah punya banyak pilihan, tapi ibu memilih untuk percaya pada orang yang tidak bisa dipercaya dan mengabaikan orang yang paling bisa dipercaya. Beliau menunduk. Ibu tahu, sekarang akibatnya sudah terjadi. Tidak ada yang bisa memperbaikinya untuk ibu. Beliau tidak berkata apa-apa lagi, hanya duduk di sana, tangannya sedikit bergetar. Sesaat kemudian, beliau berkata pelan, Ibu tidak berharap kamu membantu, ibu hanya ingin kamu tidak membenci ibu lagi. Saya menatapnya lama. Saya tidak membenci ibu. Beliau mengangkat kepala. Benarkah? Saya hanya tidak punya hubungan apa-apa lagi. Kalimat itu ringan, tapi cukup untuk menutup segalanya. Beliau mengangguk, air matanya jatuh. Itu pun sudah cukup. Saya berdiri. Saya harus pulang. Beliau tidak menahan saya, hanya berkata satu kalimat, Rania, terima kasih. Saya tidak menoleh. Keluar dari kedai. Hari sudah gelap. Lampu jalan menyala. Lalu lintas masih padat. Saya berjalan perlahan. Hati saya tidak lagi berat. Ada hubungan yang saat berakhir tidak perlu ribut, cukup dengan satu kalimat tidak ada hubungan lagi. Tapi saya tahu, di belakang saya, cerita itu belum berhenti, karena masih ada seorang anak yang menunggu kesempatan untuk hidup, dan masih ada orang-orang yang belum benar-benar menghadapi pilihan terakhir mereka. Setelah pertemuan dengan mantan ibu mertua, saya pulang dengan perasaan aneh. Tidak lagi berat, tapi juga tidak sepenuhnya lega. Seperti sebuah buku yang sudah sampai di halaman-halaman terakhir. Pembaca tidak lagi tegang, tapi tahu masih ada akhir yang menunggu. Saya pikir dari sini semuanya akan perlahan selesai. Namun keesokan paginya, saat saya baru tiba di kantor, Dewi sudah menarik saya ke sudut, suaranya pelan. Rania, kamu sudah dengar beritanya? Saya meletakkan tas. Berita apa? Dewi menatap saya dengan serius. Gilang.
Dia sudah mengaku. Tangan saya berhenti. Mengaku apa? Mengaku sebagai ayah kandung anak itu. Dia baru saja melakukan tes resmi. Saya terdiam beberapa detik. Lalu, Dewi menghela napas. Belum selesai. Ini baru permulaan. Saya tidak bertanya lebih lanjut, tapi di dalam hati saya paham. Ketika kebenaran sudah terkonfirmasi dengan dokumen, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Sore itu saat saya sedang bekerja, Bima menelepon. Saya mengangkatnya dengan tenang. Halo. Di seberang sana hening beberapa detik, lalu dia berkata, Rania, semuanya sudah jelas. Iya. Gilang sudah menandatangani pengakuan. Hasil tesnya cocok 100%. Saya tidak terkejut. Baguslah. Suara Bima memberat. Tidak sebagus yang kamu kira. Saya sedikit mengerutkan kening. Maksudmu? Dia menghela napas. Dia mengaku, tapi dia tidak mau mendonorkan sumsum tulangnya. Tangan saya sedikit menegang. Kenapa? Mereka sudah tes. Tidak cocok. Saya terdiam. Sebuah kemungkinan yang dikira jalan keluar, ternyata adalah jalan buntu. Jadi sekarang, Bima tertawa getir. Sekarang hampir tidak ada cara lain. Suaranya serak. Dokter bilang, kalau tidak menemukan donor yang cocok dalam beberapa minggu ke depan, akan sangat sulit untuk mempertahankannya. Saya tidak berkata apa-apa. Di seberang sana, Bima melanjutkan, aku sudah mendaftar ke Bank Sumsum Tulang Internasional, tapi kemungkinan menemukan yang cocok sangat kecil. Saya memejamkan mata sejenak. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa, tapi tetap tidak cukup. Keheningan panjang menyelimuti kami. Saya bertanya perlahan, bagaimana keadaan Maya? Bima terdiam cukup lama. Dia hampir hancur. Dia yang menyebabkan ini, dia harus menanggungnya. Aku tahu, suara Bima merendah. Tapi melihat dia dan melihat anak itu, aku tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan salah. Saya mengerti. Di hadapan nyawa, batas antara benar dan salah kadang menjadi kabur. Rania, iya, aku ingin bertemu denganmu sekali lagi. Saya terdiam beberapa detik. Untuk apa? Ada yang ingin aku katakan langsung. Saya tidak bertanya lebih lanjut. Di mana? Kafe yang dulu. Malam ini. Saya setuju. Malam itu saya datang tepat waktu. Bima sudah duduk di sana, di hadapannya secangkir kopi yang belum tersentuh. Dia melihat saya masuk. Tatapannya tidak lagi menunjukkan pergulatan seperti sebelumnya, melainkan sebuah ketenangan yang aneh. Saya duduk. Bicaralah. Bima menatap saya cukup lama, lalu perlahan berkata, aku sudah banyak berpikir. Saya tidak menyela. Dulu aku pikir, asal menemukan ayah kandung anak itu, semuanya akan ada jalan keluar. Dia tersenyum tipis. Tapi ternyata tidak. Saya menatapnya. Lalu apa rencanamu? Bima mengangkat kepala, suaranya lebih jelas. Aku akan mendonorkan sumsum tulangku. Saya tertegun. Kamu bukan ayah kandungnya. Aku tahu, lalu bagaimana bisa? Dokter bilang, meskipun bukan ayah kandung, masih ada kemungkinan cocok, meskipun sangat kecil, tapi bukan tidak mungkin. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam percakapan ini, saya merasa dia benar-benar sadar. Kamu sudah tes ulang. Bima mengangguk. Hasil awal menunjukkan ada kemungkinan. Saya tidak berkata apa-apa. Dia melanjutkan. Jika dilakukan tes lebih lanjut, bisa dipastikan. Tapi apapun hasilnya, aku akan mencoba. Saya bertanya perlahan, kenapa? Bima menatap saya tanpa menghindar. Karena aku sudah memanggilnya anak selama beberapa tahun. Saya terdiam. Apapun kebenarannya, perasaan itu nyata. Suaranya merendah. Aku tidak bisa meninggalkannya sekarang. Saya menatapnya sangat lama. Dan Maya? Bima tersenyum kecut. Dia tidak punya hak untuk memutuskan masalah ini lagi. Kamu masih bersamanya? Tidak. Saya sedikit terkejut. Aku sudah pindah. Untuk sementara tinggal di dekat rumah sakit. Saya mengangguk. Itu masuk akal. Rania. Panggilnya. Suaranya lebih lembut. Aku tidak berharap kamu kembali. Aku juga tidak berani.
Saya tidak berkata apa-apa. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk apa? Karena kamu tidak diam. Saya tersenyum tipis. Kalau aku diam, kamu akan terus hidup dalam kebohongan. Benar, tapi setidaknya aku tidak harus menghadapi ini. Bima menggeleng. Bukan tidak menghadapi, hanya menundanya. Saya tidak membantah. Sesaat kemudian dia berkata, jika semua ini tidak terjadi, mungkin aku tidak akan pernah sadar di mana kesalahanku. Saya menatapnya. Sudah sadar, untuk apa? Bima terdiam, lalu menjawab, supaya tidak salah lagi. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Ada jawaban yang tidak perlu dinilai benar atau salahnya. Percakapan berakhir dalam keheningan. Tidak ada lagi permintaan maaf, tidak ada lagi usaha untuk menahan. Hanya dua orang yang pernah melewati sebagian hidup bersama, lalu berhenti. Saat saya berdiri untuk pulang, Bima memanggil, "Rania." Saya menoleh. Jika suatu hari nanti semua ini berakhir, aku harap kamu akan hidup dengan sangat baik. Saya mengangguk. Kamu juga. Saya pergi. Melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, saya berjalan kaki cukup jauh sebelum pulang. Bukan karena sedih, tapi karena saya ingin merasakan lebih dalam kelegaan di hati saya. Cerita ini akhirnya menuju sebuah akhir. Akhir yang tidak diinginkan siapapun, tapi tak terhindarkan. Dan kali ini, tidak ada lagi yang bisa lari. Beberapa hari berikutnya, hidup saya berjalan dengan sangat teratur. Tidak ada lagi telepon yang mendesak, tidak ada lagi pesan yang membuat hati sesak. Segalanya seolah kembali ke tempatnya, tenang tapi tidak sepenuhnya acuh. Hanya saja hati saya tidak lagi terseret pada hal-hal yang bukan milik saya. Hingga suatu pagi, saat saya baru saja masuk kantor, Dewi sudah menunggu di meja saya. Dari tatapannya, saya tahu ada sesuatu. "Rania." Saya meletakkan tas. "Ada apa?" Dewi merendahkan suaranya seolah takut terdengar. "Bima masuk rumah sakit." Tangan saya berhenti. Sakit? Bukan sakit, tapi persiapan untuk prosedur transplantasi. Saya menatapnya, jantung saya berdebar sedikit lebih lambat. "Sudah ada hasilnya?" Dewi mengangguk. "Cocok. Tidak 100%, tapi memenuhi syarat untuk dilakukan." Saya terdiam. Kemungkinan yang sangat kecil itu akhirnya terjadi. "Kapan?" "Lusa." Saya tidak berkata apa-apa lagi. Dewi menatap saya sejenak lalu bertanya, "Kamu akan datang?" Saya tidak langsung menjawab. Pertanyaan itu, saya sendiri belum punya jawabannya. Siang itu, saya duduk sendirian di ruang istirahat, menatap keluar jendela. Di luar, matahari masih bersinar, orang-orang masih berlalu lalang. Hidup tidak berhenti untuk siapapun, bahkan untuk seseorang yang akan menghadapi operasi penentu hidup dan mati. Saya mengeluarkan ponsel, menatap daftar kontak, berhenti di nama Bima. Jari saya melayang di atas layar beberapa detik, lalu akhirnya saya matikan. Saya tidak menelepon. Bukan karena dingin, tapi karena saya tahu saat ini kehadiran saya tidak lagi sepenting dulu. Namun sore harinya, Bima sendiri yang menelepon, saya mengangkatnya. "Halo." Suaranya berat tapi sangat jelas. "Rania, aku ingin memberitahumu." "Iya." "Lusa, aku akan menjalani prosedur." "Aku sudah tahu." Di seberang sana hening sejenak. Aku tidak yakin bisa keluar dari ruang operasi seperti biasa. Saya memejamkan mata, tapi suara saya tetap tenang. "Jangan bicara begitu. Aku harus..." Suaranya melambat seolah menata setiap kata. "Ada hal-hal yang jika tidak dikatakan sekarang, mungkin nanti tidak ada kesempatan lagi." Saya tidak menyela. "Aku tidak berharap kamu memaafkan. Aku juga tidak berharap kamu kembali. Aku hanya ingin, jika terjadi sesuatu, kamu tidak menganggapku sebagai orang yang sepenuhnya jahat." Saya membuka mata menatap ke depan. "Kamu tidak pernah menjadi orang yang sepenuhnya jahat." Di seberang sana, Bima terdiam. Saya melanjutkan. Suara saya sangat pelan. "Kamu hanya salah memilih." Keheningan panjang menyelimuti kami. "Terima kasih, Rania." Saya tidak menjawab. Bima melanjutkan, "Jika aku baik-baik saja, kamu tidak perlu berkata begitu." "Aku harus."
suaranya tegas. Karena aku tahu hidupmu sekarang tidak ada lagi tempat untuk, saya tidak menyangkal. Tapi Rania, oh ya, jika bisa. Lusa, bisakah kamu datang ke rumah sakit sebentar? Tangan saya sedikit menegang. Untuk apa? Hanya. Sebelum masuk ruang operasi, aku ingin melihatmu sekali lagi. Saya terdiam. Bukan karena tidak tahu harus menjawab apa, tapi karena saya sedang menimbang apakah itu akan membuat segalanya semakin rumit. Kamu tidak perlu berkata apa-apa, lanjut Bima. Cukup berdiri di sana. Suaranya mengecil. Supaya aku tahu aku tidak sepenuhnya kehilangan segalanya. Saya menarik napas dalam-dalam. Biar aku pikirkan. Iya. Panggilan berakhir. Malam itu saya tidak langsung tidur. Saya duduk lama di meja, menatap ke ruang kosong. Di kepala saya bukan lagi kenangan lama, melainkan pertanyaan sederhana, haruskah saya pergi? Pergi bukan untuk kembali, bukan untuk memaafkan, tapi hanya untuk menutup sebuah babak kehidupan dengan cara yang lebih utuh. Keesokan paginya, saya tetap bekerja seperti biasa. Dewi menatap saya tanpa bertanya lebih lanjut. Mungkin dia juga mengerti, ada keputusan yang tidak bisa dipaksakan. Menjelang malam, saya mengirim pesan singkat pada Bima. Aku akan datang. Dia tidak langsung membalas. Sesaat kemudian, hanya satu baris yang muncul. Terima kasih. Hari itu, saya datang ke rumah sakit lebih awal dari waktu yang ditentukan. Bukan karena tidak sabar, tapi karena saya ingin punya cukup waktu untuk menenangkan diri. Koridor rumah sakit masih seperti biasa, bau desinfektan, suara langkah kaki, obrolan pelan. Di tempat ini, setiap orang membawa ceritanya masing-masing, tapi tidak ada yang punya waktu untuk mendengarkan cerita orang lain. Saya berdiri di luar kamar Bima beberapa menit sebelum masuk. Pintu terbuka. Dia sedang duduk di ranjang dengan pakaian pasien, wajahnya agak pucat tapi matanya sangat sadar. Saat melihat saya, dia sedikit tertegun lalu tersenyum. Kamu datang. Saya mengangguk. Iya, di dalam kamar ada Maya. Dia duduk di sudut, matanya merah, wajahnya kuyu. Melihat saya, dia berdiri dengan canggung. Mbak, saya tidak menjawab. Hanya meliriknya sekilas lalu mengalihkan pandangan. Tidak perlu berkata apa-apa, semuanya sudah jelas, kata Bima. Maya, bisakah kamu keluar sebentar? Dia ragu beberapa detik, lalu mengangguk. Iya. Ketika pintu tertutup, ruangan menjadi sunyi. Saya berdiri agak jauh dari ranjang, tidak mendekat. Bima menatap saya, suaranya pelan. Aku tidak menyangka kamu akan benar-benar datang. Aku sudah bilang akan datang. Dia tersenyum tipis. Iya. Sesaat kemudian dia bertanya, kamu baik-baik saja? Baik, pekerjaan masih sama. Kami berbicara hal-hal yang sangat biasa, seperti dua kenalan lama yang kebetulan bertemu. Tidak ada yang mengungkit masa lalu, tidak ada yang mencoba menggali lebih dalam. Tiba-tiba Bima berkata, aku takut. Saya menatapnya. Takut? Dia menggeleng. Bukan takut sakit, tapi takut tidak bangun lagi. Aku tahu, tapi jika tidak melakukannya, kamu akan menyesal. Suaranya lebih mantap. Setidaknya aku ingin melakukan satu hal yang benar. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam semua yang telah terjadi, saya melihatnya benar-benar dewasa. Kamu sudah melakukannya, apapun hasilnya. Bima mengangguk. Terima kasih sudah mengatakan itu. Sesaat kemudian, seorang perawat masuk, memberitahu bahwa persiapan akan dimulai. Bima menatap saya. Aku pergi, ya. Saya mengangguk. Iya. Dia ragu sejenak lalu berkata, Rania, semoga kamu bahagia. Saya menatapnya, suara saya tenang. Kamu juga. Itulah kalimat terakhir di antara kami. Saat ranjangnya didorong keluar, saya berdiri diam di tempat, tidak mengikuti. Bukan karena tidak peduli, tapi karena saya tahu jalan yang tersisa harus dia tempuh sendiri. Saya meninggalkan rumah sakit saat hari sudah gelap. Di luar, lampu jalan sudah menyala, lalu lintas masih padat. Semuanya masih sama, hanya satu hal yang telah berubah. Saya sudah benar-benar melepaskan. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi penyesalan.
Hanya perasaan yang sangat ringan, seperti meletakkan beban yang telah dibawa terlalu lama. Cerita ini akhirnya hampir berakhir, dan kali ini bukan akhir dari sebuah hubungan, melainkan akhir dari belenggu di dalam hati. 3 hari setelah operasi, saya baru kembali ke rumah sakit. Bukan karena saya lupa, tetapi karena saya tahu 3 hari pertama adalah masa kritis, saat di mana keluarga dan orang terdekatnya paling dibutuhkan. Kehadiran saya saat itu bukanlah hal yang perlu. Pagi itu, langit tidak terik seperti hari-hari sebelumnya, udaranya sedikit lebih sejuk. Saya berdiri di depan gerbang rumah sakit sejenak sebelum melangkah masuk. Segalanya masih sama, tidak ada yang berubah, hanya hati manusia yang telah berbeda setelah melewati semua itu. Saya bertanya pada perawat lalu langsung menuju ruang perawatan. Bima sudah dipindahkan ke kamar biasa. Ketika saya mendorong pintu, hal pertama yang saya lihat adalah Maya yang sedang duduk di samping ranjang, kepalanya tertunduk, kedua tangannya menggenggam erat tangan Bima. Wajahnya kuyu, jelas sekali dia sudah begadang berhari-hari. Bima terbaring di sana, wajahnya masih pucat, tapi napasnya sudah teratur. Di tangannya masih terpasang selang infus, di sampingnya monitor masih berbunyi bip teratur. Mendengar suara pintu, Maya mengangkat kepala. Saat melihat saya, dia sedikit tertegun lalu berdiri. "Mbak." Suaranya kecil, tidak lagi tajam seperti dulu. Saya mengangguk. "Bagaimana keadaannya?" Maya menatap Bima lalu menjawab, "Operasinya berhasil. Dokter bilang masih harus dipantau, tapi dia sudah melewati masa kritis." Saya menghela napas lega, perasaan ringan menyebar di hati. Bukan karena cinta lama kembali, tapi karena sebuah nyawa telah melewati batas tipis antara hidup dan mati. "Baguslah." Maya terdiam sejenak lalu tiba-tiba berkata, "Saya minta maaf, Mbak." Saya menatapnya. "Untuk apa?" Dia menunduk lebih dalam. "Semua yang terjadi adalah salah saya." Saya tidak langsung menjawab. Bukan karena tidak mau, tapi karena permintaan maaf ini datang terlalu terlambat untuk mengubah apapun. "Tidak perlu," kata saya dengan tenang. "Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan permintaan maaf." Maya menggigit bibirnya, matanya memerah. "Saya tahu, tapi saya tetap harus mengatakannya." Dia menarik napas dalam-dalam. Saat dia terbaring di ruang operasi, saya baru mengerti apa yang telah saya lakukan. Saya menatapnya tanpa emosi yang jelas. Dulu saya pikir, asalkan punya dia sudah cukup. Tapi saat berdiri di luar ruang operasi, saya baru sadar saya tidak pernah berpikir akan kehilangannya. Suaranya bergetar. "Saya tidak punya hak, tapi saya tetap egois." Saya memalingkan pandangan. "Kamu mengatakan ini bukan untukku." Maya terdiam. "Kamu harus mengatakannya pada dirimu sendiri." Dia tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Sesaat kemudian, Maya berkata, "Mbak." Dia memanggil nama Mbak sebelum masuk ruang operasi. Saya tidak terkejut. "Iya." Dia tidak memanggilku. Kalimat itu lebih terdengar seperti pengakuan daripada keluhan. Saya menatap Bima. Suara saya melambat. Ada hal-hal yang tidak bisa digantikan begitu saja. Maya tidak berkata apa-apa lagi. Dia berdiri di sana sejenak lalu berkata pelan, "Saya keluar sebentar." Saya tidak menahannya. Ketika pintu tertutup, ruangan itu hanya menyisakan saya dan Bima. Saya menarik kursi, duduk di samping ranjang, tapi tetap menjaga jarak. Dia masih belum sadar, wajah yang pernah begitu akrab, yang pernah menjadi tempat saya menaruh seluruh kepercayaan, kini terasa begitu asing. Saya duduk di sana tanpa berkata apa-apa, hanya memandanginya. Sesaat kemudian, tangannya bergerak pelan, kelopak matanya bergetar, lalu terbuka. Dia menatap langit-langit beberapa detik, seolah mengumpulkan kesadaran, lalu perlahan menoleh ke arah saya. Saat melihat saya, matanya terlihat sedikit terkejut. "Rania." Suaranya lemah tapi jelas. Saya mengangguk. "Iya." Dia menatap saya sangat lama, seolah memastikan dia tidak salah lihat. "Aku masih hidup?" Saya tersenyum tipis. "Masih." Dia memejamkan mata sejenak lalu menghela napas. "Syukurlah." Hening sejenak. "Kamu datang sejak kapan?" "Baru saja." Dia mengangguk.
Terima kasih sudah datang. Aku datang untuk memastikan kamu selamat. Dia tersenyum tipis. Aku selamat. Iya. Kami tidak banyak bicara. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi penjelasan. Hanya dua orang yang setelah semuanya, tidak lagi punya apapun untuk diperebutkan atau dipertahankan. Sesaat kemudian, Bima berkata, aku akan hidup berbeda. Saya menatapnya. Kamu harus hidup. Dia mengangguk. Bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri. Saya tidak menjawab, tapi di dalam hati saya tahu, itulah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan mulai sekarang. Ranya, iya, aku tidak minta kamu kembali. Aku tahu. Aku hanya ingin, jika nanti kita bertemu lagi, kamu bisa melihatku sebagai orang biasa. Saya menatapnya, suara saya melambat. Kita memang sudah menjadi orang biasa. Dia terdiam, lalu mengangguk pelan. Iya, benar. Saya berdiri. Istirahatlah. Kamu mau pulang? Iya. Dia menatap saya. Matanya tidak lagi menahan, hanya ada sedikit rasa terima kasih. Ranya. Iya. Terima kasih karena pernah ada untukku. Saya tidak menoleh. Jaga dirimu baik-baik. Itulah kalimat terakhir yang saya ucapkan. Saat melangkah keluar, saya melihat Maya berdiri di ujung koridor. Dia menatap saya, matanya tidak lagi menantang, hanya tersisa kelelahan dan penerimaan. Kami berpapasan tanpa berkata apa-apa. Ada hubungan yang berakhir dalam diam. Dan itu adalah cara yang paling tepat. Saya meninggalkan rumah sakit, melangkah keluar ke tempat di mana sinar matahari sudah tinggi, dan kehidupan di depan masih sangat panjang. Saya tidak tahu bagaimana masa depan nanti, tapi saya tahu saya telah melewati sebuah jalan yang cukup dalam untuk mengerti apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus dilepaskan. Cinta. Jika diletakkan di tempat yang salah, akan menjadi beban. Tapi jika tahu cara berhenti di saat yang tepat, ia akan menjadi bagian dari kenangan. Tidak menyakitkan, tidak disesali, hanya pernah ada. Saya berjalan tanpa menoleh ke belakang. Bukan karena lupa, tapi karena tidak perlu lagi mengingat dengan cara yang lama. Terkadang, menjadi dewasa bukan berarti mendapatkan lebih banyak, melainkan tahu cara melepaskan hal-hal yang tidak lagi sesuai untuk kita. Dan kali ini, saya berhasil melakukannya. Tuan dan Nyonya, ada hal-hal yang baru kita pahami nilainya setelah melewatinya. Bukan uang, bukan pula kemewahan, melainkan cara manusia memperlakukan satu sama lain di saat-saat tersulit. Sebuah rumah tangga, pada akhirnya, tidak dipertahankan oleh janji, melainkan oleh ketulusan setiap hari. Sebuah hubungan juga tidak bertahan karena emosi sesaat, melainkan karena cara orang saling memikirkan, tahu cara berhenti sebelum memilih jalan yang salah. Dalam hidup, semua orang pernah tersesat. Ada yang bisa kembali tepat waktu, ada yang berjalan terlalu jauh baru menyadarinya. Tetapi yang berharga bukanlah tidak pernah berbuat salah, melainkan setelah berbuat salah, apakah ada cukup keberanian untuk memperbaikinya. Orang yang tahu cara mengakui kesalahan, tahu cara hidup dengan baik kembali, meskipun terlambat, masih punya kesempatan untuk mempertahankan sisi kemanusiaannya. Dan bagi mereka yang telah terluka, melepaskan bukanlah kelemahan. Melepaskan adalah untuk meringankan hati, agar tidak membelenggu diri pada hal-hal yang tidak lagi pantas. Menjaga kebaikan di dalam hati adalah hal tersulit, tetapi juga yang paling berharga. Ada satu hal yang banyak orang baru sesali setelah kehilangannya, yaitu bakti. Orang tua tidak butuh anak-anaknya sukses besar, JVV. Hanya butuh mereka hidup dengan baik, tahu sopan santun, dan peduli pada hal-hal kecil. Sebuah makan malam bersama, sebuah sapaan di waktu yang tepat, terkadang lebih berharga dari semua materi yang bisa menggantikannya.